Dewa Tabib Part 38. Siapa orang ini? Kenapa dia begitu kasar? Dia bahkan tidak mengerti rasa hormat untuk orang yang sedang berkabung. Beberapa tamu memandang Chen Xiaodao, bertanya-tanya. Begitu kata-katanya jatuh, seseorang di sebelahnya segera menutup mulutnya. Dia berbisik dengan suara yang tidak bisa didengar orang lain, apakah kamu ingin mati? Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah Chen Xiaodao. Apa? Ketika beberapa orang di sekitar mendengar ini, pupil mereka tiba-tiba menyusut. Tidak pernah berani berbicara lagi. Penguasa pintu pisau kecil. Di utara, siapa yang berani menyinggung dengan mudah? Ketika Mo Tingting mendengar kata-kata Chen Xiaodao, dia juga sangat marah. Apakah kamu tuli? Cepat keluarkan bajingan ini. Dia menunjuk pengawal dan mengutuk. Juga, aku juga ingin menghancurkan mobil yang bobrok itu. Tampilannya terlalu jelek. Di bawah desakan tuannya, sekelompok besar penjaga keluarga Mo bergegas mendekat dan mengepung Chen Xiaodao dan Zhao Sanhe dengan ketat. Namun, bahkan jika mereka dikelilingi oleh orang lain, Chen Xiaodao dan Zhao Sanhe masih tanpa ekspresi, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Di mata mereka, orang-orang ini tidak berbeda dengan anjing dan ayam, ledakan. Seorang pria yang mencoba menyerang dari belakang ditendang oleh Zhao Sanhe. Tetapi penjaga lainnya bergegas ke depan pada saat yang sama, dan Zhao Sanhe segera menahan. Setelah melihat ini, dua penjaga lainnya bergegas pada saat yang sama, mencoba menyerang Chen Xiaodao. Ledakan. Seorang penjaga mengangkat tangannya di udara sebelum bisa jatuh, dia hanya merasakan sakit di tubuhnya, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Penjaga lainnya terbang lebih jauh. Chen Xiaodao masih memegang payung, seolah-olah dia belum pernah mengambil gambar. Si Tu Feng, apakah kamu akan menontonnya seperti itu? Mo Gaoi juga sangat marah sehingga dia tidak bisa membantu tetapi berkata kepada Si Tu Feng di sebelahnya. Si Tu Feng menundukkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menembak. Memang, jika dia maju dan membunuh Grandmaster di sebelah Chen Xiaodao, dia mungkin bisa melakukannya. Tapi dia tidak berani. Si Tu Fengxi tidak ragu bahwa jika dia berani bergerak, Chen Xiaodao juga akan menghadapinya tanpa ragu-ragu. Menghadapi Tuan Besar, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali, hanya jalan buntu. Jadi dia hanya bisa menekan amarah di hatinya, seolah-olah dia tidak melihatnya. Mo Tingting bahkan lebih marah ketika dia melihat adegan ini. Dia bergegas menuju Chen Xiaodao. Tingting, segera kembali. Setelah melihat ini, ekspresi Mo Gaojun dan Mo Gaoi berubah, dan mereka buru-buru berteriak. Tapi sudah terlambat, dia sudah bergegas di depan Chen Xiaodao dan mengangkat tangannya untuk menangkap Chen Xiaodao, tetapi Chen Xiaodao menangkap dagunya. Apa yang ingin kamu lakukan? Chen Xiaodao bertanya sambil tersenyum. Anda, mendesis. Pada saat ini, Zhao Sanhe telah menyelesaikan penjaga keluarga Mo itu dalam waktu singkat. Begitu dia berbalik, dia merobek kain kabung putih di tubuh Mo Tingting. Agar terlihat bagus, Mo Tingting benar-benar mengenakan rok putih di dalamnya. Pada saat ini, dia merasakan bahu yang dingin, dan rok di bahunya robek oleh gravitasi. Kemudian, dadanya yang rata dan belum matang, diekspos ke semua orang. Wanita ini ternyata vakum di dalam. Dia datang ke upacara peringatan Mo Wentian dalam ruang hampa seperti itu. Ketika adegan memalukan ini muncul di depan mereka, Zhao Sanhe dan Chen Xiaodao juga terkejut untuk sesaat. Terutama Zhao Sanhe, dia tidak siap secara mental, mengapa wanita ini telanjang. Bodoh. Semua orang tercengang. Tubuh muda dan kurus, wanita itu terekspos di bawah tirai hujan, seperti lukisan cat minyak yang tidak terlalu indah tetapi puitis. Tetesan hujan yang panik menamparkan tubuh, dan hawa dingin yang menggigit menyerang dari dalam keluar, dan otak Mo Tingting akhirnya bereaksi. Apa? Dia berteriak dengan dada di tangannya, dan kemudian berlari ke kerumunan dengan air mata di wajahnya. Sekelompok kerabat wanita dari keluarga Mo buru-buru mengikuti, mungkin, mereka akan memberi Mo Tingting kehangatan dan kenyamanan. Chen Xiaodao memandang Zhao Sanhe dengan senyum tipis, Zhao tua, kamu bisa melakukannya. Aku berharap kamu baik-baik saja. Jika kamu menyukai wanita itu, katakan. Zhao Sanhe sedikit malu. Saudara Dao, kamu tertawa, aku tidak bersungguh-sungguh sekarang, dan aku tidak tahu bahwa dia tidak mengenakan pakaian dalam. Siapa yang tahu bahwa wanita itu datang ke upacara peringatannya dalam keadaan tidak memakai baju sama sekali? Yah, itu tidak penting. Chen Xiaodao berkata dengan ringan, dan kemudian mereka berdua melangkah maju lagi. Berhenti. Mo Gaojun berhenti di depannya lagi dan berteriak, apakah kamu anggota di keluarga Mo saya?
Malian tidak akan masuk lebih dalam hari ini, dan tidak boleh pergi. Meskipun dia mengatakan itu, tatapannya pada Zhao Sanhe penuh dengan kecemburuan. Setelah apa yang terjadi barusan, keefektifan tempur Zhao Sanhe sangat kuat, dan para master kelas 1 keluarga Mo dan penjaga tingkat kuaso Grandis tidak dapat menghentikannya selama beberapa detik. Ini berarti bahwa itu adalah master yang hebat. Ya, Zhao Sanhe sekarang adalah seorang master. Li Dong memintanya untuk datang ke utara, selain membiarkannya melakukan sesuatu untuk Chen Xiaodao, tetapi juga agar dia menggunakan sumber daya Xiaodao Men untuk menerobos ke ranah master. Dia telah berhasil. Jika aku jadi kamu, aku akan segera minggir untuk menghindari penghinaan. Chen Xiaodao berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun pada orang mati, tapi saya bisa menggunakan Anda yang masih hidup. Tatapannya melintas di wajah orang-orang ini, seperti pisau tajam. Saudaraku, biarkan dia masuk, aku ingin melihat badai apa yang bisa dia buat. Mo Gaoi berkata dengan sungguh-sungguh. Dibandingkan dengan Mo Gaojun, dia tampak jauh lebih percaya diri. Ini sangat sederhana, karena keluarga Mo masih memiliki situ Feng dan dukungan dari keluarga Cui. Keluarga Mo saat ini, tidak semua orang bisa menggertak. Adik kedua, apa maksudmu? Orang ini jelas di sini untuk mencoreng wajah keluarga kita, jika dia tidak mengusirnya, mereka akan masuk lebih dalam lagi. Apa pikiranmu akan tenang? Mereka tidak berani. Jika mereka benar-benar berani membuat masalah, saya berjanji, biarkan mereka berdiri dan berbaring. Ah, aku sangat takut. Chen Xiaodao tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya hanya datang untuk menawarkan dupa. Mendengar ini, wajah Mo Gaojun berubah beberapa kali, dan akhirnya dia berhenti berbicara. Akibatnya, tidak ada yang menghentikan Chen Xiaodao dan Zhao Sanhe lagi. Di bawah banyak tatapan, mereka terus berjalan menuju lobi di dalam. Di aula, ada deretan panjang karangan bunga. Di tengah aula, ada meja untuk para tamu untuk mempersembahkan dupa dan foto almarhum. Karena cuaca, tubuh Mo Wentian masih dipasang di peti mati es untuk kerabat dan teman untuk memberi penghormatan terakhir. Di sekitar peti mati es, bunga bertumpuk, bahkan jika dia mati, dia masih cantik, dikelilingi oleh bunga. Chen Xiaodao berdiri diam di depan altar dan melihat foto Mo Wentian di foto itu. Ini adalah pria yang berpartisipasi dalam pembunuhan ibu kakak laki-laki tertua 15 tahun yang lalu. Sayang sekali dia tidak mati di tangan kakak tertuanya, jadi dia murahan. Chen Xiaodao maju selangkah dan mengeluarkan 3 dupa dari tabung dupa. Setelah menyalakannya dengan lilin, dia tidak memberi hormat pada foto Anumerta Mo Wentian, tetapi senyum sarkasme muncul di sudut mulutnya. Di bawah banyak tatapan, Chen Xiaodao berdiri terbalik dupa di tangannya dan memasukkannya ke dalam pembakar dupa. Karena kekuatan yang berlebihan, dupa itu patah setiap saat. Dupa terbalik, apa artinya ini? Hasilnya berbicara sendiri. Melihat adegan ini, Mo Gaojun dan yang lainnya mengertakkan gigi satu persatu, menyinggung. Ini benar-benar penghinaan. Tentu saja, beberapa orang melakukannya. Dia bergegas langsung ke Chen Xiaodao, mencoba menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian. Hanya saja mereka yang bergegas maju terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat. Bagaimana mungkin Zhao Sanhe membiarkan orang-orang lumpuh ini mendekati saudara Dao? Dia menatap Chen Xiaodao dengan tergesa-gesa, merasa sangat mendominasi perilaku Chen Xiaodao. Ini benar-benar mengagumkan. Di seluruh utara, jika Anda berani membuat langkah seperti itu di upacara peringatan Mo Wentian, saya khawatir Anda tidak dapat menemukan beberapa. Mo Gaojun berjalan menuju Chen Xiaodao, Zhao Sanhe mencoba menghentikannya, tetapi Chen Xiaodao menghentikannya dengan matanya. Apa yang kamu inginkan? Mo Gaojun menatap Chen Xiaodao dan bertanya, wajahnya pucat. Balas dendam. Chen Xiaodao menyeringai. Keluarga Moku, apa yang membuatmu tersinggung? Mo Gaojun bertanya dengan gigi terkatup. Jika bukan karena pencegahan Tuan Zhao Sanhe, dia tidak akan berdebat dengan Chen Xiaodao dengan begitu tenang. Chen Xiaodao memikirkannya dengan serius, menggelengkan kepalanya dan berkata, omong-omong, keluarga Mo benar-benar tidak menyinggung saya. Anda, Mo Gaojun sangat marah. Karena Anda tidak menyinggung Anda, apa maksud Anda melakukan ini? Kamu apa? Keluarga Yumo tidak menyinggungku, tetapi kamu menyinggung orang yang tidak mampu kamu sakiti. Mata Chen Xiaodao menjadi sengit, Mo Wentian berhutang saat itu, sekarang saatnya bagi Anda keluarga Mo untuk membayarnya kembali. Mungkin ada beberapa hutang yang kamu lupakan. Bagaimanapun,
Para pelaku telah melakukan terlalu banyak hal buruk, dan tidak mungkin untuk mengingat semuanya dengan jelas, karena bukan mereka yang terluka, tetapi semua orang akan mengingat semua yang mereka lakukan. Cus, sekarang, apakah kamu merasa sedikit sakit? Aku di sini hari ini untuk membuatmu merasakan sakit dari dalam terus keluar, hingga kamu tidak ingin hidup dengannya. Kamu mungkin kecewa. Dampak dari kejadian hari ini pada keluargamu tidak sebesar yang kamu kira, dan apa yang bisa kamu lakukan? Mo Gaojun tampak menghina dan mencibir, apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan seorang master yang hebat? Hari ini, saya benar-benar melakukan apapun yang saya inginkan. Chen Xiaodao tersenyum dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memanggil semua tuan keluarga Mo kamu untuk mencoba. Dan semua bantuan asing dari keluarga Mo kamu, panggil dan coba untuk melihat apakah aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Wajah Mo Gaojun berubah lagi dan lagi. Kepercayaan diri Chen Xiaodao membuatnya tidak yakin tentang asal-usul pihak lain. Anda tahu, ini adalah keluarga Mo. Keluarga Mo yang terkenal di utara, bahkan jika hal besar terjadi pada keluarga Mo sekarang dan kekuatannya sangat berkurang, tetapi tidak semua orang bisa datang ke alam liar. Keluarga Mo saat ini, dalam hal kekuatan, masih dapat menghancurkan kekuatan kaya biasa. Hanya ada dua kemungkinan bagi orang ini untuk berani berbicara seperti ini. Entah ada latar belakang yang besar, atau itu bodoh. Tetapi jelas bahwa pihak lain jelas milik yang pertama. Mo Gaojun hendak berbicara, dan pada saat ini, ada suara nyanyian di luar. Cui Ze, tuan muda dari keluarga Cui, ada di sini. Hah, mata semua orang melihat keluar. Saya melihat Cui Ze dari keluarga Cui, berjalan dengan beberapa orang dari luar. Terutama dua orang paruh baya yang berdiri di belakangnya, mata mereka seperti listrik, dan mereka memancarkan aura yang sangat kejam. Guru yang kuat. Begitu Cui Ze masuk, dia melihat Chen Xiaodao mengenakan setelan merah, dan dia sedikit terkejut. Kemudian dia mengenali Chen Xiaodao dan Zhao Sanhe, dan ekspresinya akhirnya berubah. Oh, apakah tidak ada seorang pun di keluarga Cui atau semacamnya? Cui Jianhua tidak datang, biarkan kamu generasi muda datang ke sini, apakah kamu meremehkan orang? Chen Xiaodao memandang Cui Ze dengan bercanda. Seperti yang diharapkan, keluarga Cui benar-benar punya ambisi serigala. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa orang dari keluarga Cui bukanlah Cui Jianhua, tetapi Cui Ze. Tapi itu normal untuk memikirkannya dengan hati-hati. Bagaimanapun, keluarga Mo sekarang berbeda dari yang dulu. Sebagai kepala keluarga Cui, Cui Jianhua memiliki status yang sangat mulia. Dapat dimengerti untuk tidak datang. Cui Ze status dalam keluarga Cui tidak rendah, dia mengirimnya, dan itu dianggap menyelamatkan muka. Cui Ze telah bertemu Tuan Chen. Ekspresi Cui Ze berubah beberapa kali, dan dia dengan cepat kembali normal, dia melengkungkan tangannya ke arah Chen Xiaodao dan berkata dengan suara yang dalam. Dua tuan di belakangnya juga mengubah ekspresi mereka, dan juga mengikutinya. Bagaimanapun, identitas Chen Xiaodao adalah pemilik sekte Xiaodaomen, dan dalam hal status, dia setara dengan Cui Jianhua. Bahkan jika Chen Xiaodao lebih muda dari Cui Ze masih harus memberi hormat dengan hormat. Tuan Chen, melihat penghormatan Cui Ze, keluarga Mo semua tercengang. Beberapa orang yang tidak mengenal Chen Xiaodao juga tercengang. Untuk bisa membuat Cui Ze memberi hormat dengan begitu hormat, dengan nama belakang Chen, dan juga disebut sebagai penjaga pintu, asal-usul pria berjas merah ini sudah diketahui. Penguasa pintu pisau kecil, Chen Xiaodao. Utara bisa disebut pria legendaris, master sejati dan pria kuat. Patriark memiliki hal penting yang harus dilakukan dan gagal datang, jadi saya diminta untuk datang untuk melayat Patriarkmu. Cui Ze menatap Chen Xiaodao dan tersenyum lembut, hanya saja aku tidak menyangka bahwa Master Sekte Chen akan datang ke sini secara langsung. Juga, Master Sekte Chen sedikit mengabaikan kesopanan. Ini adalah upacara peringatan Family Master Mo. Agak berlebihan untuk datang ke sini dengan cara ini, kan? Ini omong kosongmu. Aku senang. Chen Xiaodao tidak memberikan wajah apapun kepada Cui Ze, dan berkata dengan ringan. Wajah Cui Ze sedikit berubah. Tapi dia tidak berani menyerang, tetapi suaranya menjadi lebih dingin. Tuan Sekte Chen juga orang dengan status. Jika kamu melakukan ini, tidakkah kamu takut untuk membuat lelucon? Chen Xiaodao menunjuk langsung ke wajah Cui Ze dan berkata sambil tersenyum, tertawa. Ada semacam, kamu tunjukkan aku senyum sekarang. Setelah kata-kata itu, wajah Cui Ze menjadi sangat jelek. Apakah dia berani tertawa?
Dia tidak berani. Jadi dia menutup mulutnya dan tidak berani berbunyi bip lagi. Tidak mungkin, kesenjangan identitas antara kedua pihak terlalu besar. Chen Xiaodao dapat mempermalukannya dengan ceroboh, tapi jika dia berani mempermalukan Chen Xiaodao, hidupnya akan berakhir. Grandmaster tidak boleh dipermalukan, dan master hebat tidak boleh dipermalukan. Dia berani menghina Chen Xiaodao membunuhnya sekarang, dan keluarga Cui tidak berani membalaskan dendamnya. Cui Ze menangis diam-diam di dalam hatinya, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiaodao akan muncul di sini. Ini merepotkan. Yah, memberi dupa sudah selesai, mari kita bicara tentang bisnis. Chen Xiaodao tampak seperti pisau, melihat sekeliling semua orang. Mulai hari ini dan seterusnya, semua tempat dengan nama keluarga Mo adalah milikku. Jika kamu tidak terima, kamu bisa datang kepadaku. Ketika kalimat ini jatuh, ekspresi semua orang berubah drastis. Mo Gaojun langsung melompat keluar. Chen Xiaodao, jangan terlalu banyak menggertak orang, keluarga Mo saya, Anda tidak bisa menggertak saya dengan santai, Anda ingin tempat dengan nama keluarga Mo saya, cobalah saya dulu. Wajah Mo Gaoi juga berubah. Dia ingin menjadi patriark keluarga Mo karena keluarga Mo cukup kuat, tetapi jika semua tempat bawah tanah di bawah nama keluarga Mo diambil oleh Chen Xiaodao, apa yang tersisa dari keluarga Mo? Tidak mungkin, Chen Xiaodao, jika kamu ingin berperang dengan keluarga Moku, ayo. Mo Gaoi juga berteriak keras. Anggota keluarga Mo lainnya juga memelototi Chen Xiaodao. Saya di sini untuk memberitahu Anda, bukan untuk meminta pendapat Anda. Saya tidak memandang rendah Anda. Tanpa Mo Wentian dan Situ Haoran, keluarga Mo Anda sekarang hanya semut di mata saya. Apa mau protes? Chen Xiaodao mencibir, juga, Anda belum tahu. Tepat ketika Anda menyembah Mo Wentian, tempat bawah tanah keluarga Mo Anda dihancurkan oleh Xiaodao Men saya. Jika Anda ingin kembali, ya, ambillah. Jika Anda menunjukkan kekuatan Anda, kamu bisa melawannya sendiri. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang berubah lagi. Cui Ze tidak bisa duduk diam. Chen Xiaodao, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan sampai keterlaluan. Keluarga Cui menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendukung Mo Gaoi, bukankah itu hanya tempat bawah tanah di bawah nama keluarga Mo? Dan sekarang Xiaodao Men secara paksa menurunkan ladang dengan nama keluarga Mo, tidak hanya keluarga Mo yang tidak tahan, tetapi keluarga Cui juga tidak tahan. Sepotong besar lemak tidak boleh diambil oleh Chen Xiaodao. Bahkan jika keluarga Cui memulai perang dengan Xiaodao Men, mereka tidak akan ragu untuk melakukannya. Persetan denganmu. Chen Xiaodao menatap Cui Ze sambil tersenyum, ini antara Lao Su dan keluarga Mo, mengapa, apakah Anda keluarga Cui ingin campur tangan? Keluarga Cui kami dan keluarga Mo berada dalam aliansi. Keluarga Mo dalam masalah. Secara alami, keluarga Cui saya tidak akan tinggal diam. Cui Ze menatap Chen Xiaodao, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan Xiaodao. Jika kamu bersikeras untuk menempuh jalanmu sendiri, kamu pada akhirnya akan menanggung akibatnya. Chen Xiaodao mengangguk. Dia berhenti berbicara omong kosong, tetapi mengeluarkan ponsel di depan semua orang. Ayo, dia mengatakan 3 kata ke telepon. Menutup telepon, Chen Xiaodao melihat sekeliling pada semua orang lagi, ini adalah keluhan antara saya dan keluargamu. Anda dapat pergi sekarang. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk tinggal, tetapi itu akan menjadi musuh saya, Chen Xiaodao. Ketika kata-kata itu selesai, banyak kulit para tamu berubah satu demi satu. Kerumunan dengan cepat menjadi keributan. Tanpa diperintah, mereka yang telah datang melayat hampir semua telah meninggalkan lokasi, beraninya orang biasa mencampur adukkan barang dengan pintu pisau kecil. Lebih baik tidak ikut campur. Ketika orang-orang hampir pergi, Chen Xiaodao menatap lurus ke arah orang-orang keluarga Mo. Jangan bilang aku Chen Xiaodao berlaku kejam untuk membunuh keluarga Mo. Aku bisa memberimu keluarga Mo kesempatan. Aku akan memberimu 1 hari, keluar dari utara. Untuk keluarga Mo yang masih di utara, aku akan mengirimmu untuk melihat Mo Wentian satu per satu. Mo Gaojun dan yang lainnya gemetar karena popularitas Chen Xiaodao. Arogan, terlalu sombong, terlalu banyak penipuan. Chen Xiaodao, di mana keluarga Mo saya memprovokasi Anda? Mengapa Anda melakukan ini? Teriak Mo Gaoi. Dia tidak berdamai. Awalnya, hari ini adalah hari ketika dia akan menjadi patriark keluarga Mo, tetapi dia tidak berharap untuk membunuh Chen Xiaodao di tengah jalan. Langsung hancurkan semua harapannya. Tidak, kamu juga putra Mo Wentian,
mengapa kamu mengajukan pertanyaan naif seperti itu? Chen Xiaodao bertanya dengan heran, apakah kamu tidak tahu prinsip yang kuat memakan yang lemah? Keluarga Yumo, berapa banyak hal bejat yang telah kamu lakukan di masa lalu, dan berapa banyak orang yang hancur? Mengapa kamu tidak mengizinkan aku untuk menggertakmu sekarang? Wah, ini daerah utara. Saya tidak bersenjata dan mendirikan gerbang pisau kecil di sini. Apakah Anda pikir saya mengandalkan kebaikan? Kelemahan adalah dosa asal, anak muda harus melihat kenyataan dengan jelas. Mata Mo Gaoyi akan terbakar. Tapi dia terdiam oleh kata-kata Chen Xiaodao. Karena Chen Xiaodao benar. Ini adalah utara, dan jika Anda ingin bertahan hidup di sini, Anda hanya dapat memiliki kekuatan yang kuat. Nasib yang lemah dan kecil hanya bisa ditelan oleh yang kuat. Keluargamu sekarang tidak memiliki tuan yang hebat untuk duduk. Patriark Mo Wentian sudah mati, dan keluargamu berserakan seperti pasir. Bahkan jika Chen Xiaodao tidak bergerak, musuh lain dari keluarga Mo akan menerkamnya. Hanya saja Chen Xiaodao menembak terlalu cepat, dan dia tidak memberi kesempatan kepada keluarga Mo Xiu sama sekali. Didi, pada saat ini, beberapa klakson mobil terdengar di luar. Beberapa mobil berderap masuk, dan pintu dibuka dengan cepat. Sekelompok orang berbaju hitam memegang pisau bedah melompat turun, dan masing-masing memancarkan aura yang kuat. Orang-orang dari pintu pisau kecil ada di sini. Wow, kelompok orang berpakaian hitam ini langsung masuk, berdiri di belakang Chen Xiaodao, terpana. Selama Chen Xiaodao memberi perintah, mereka akan segera mengambil tindakan dan mengubah tempat ini menjadi ladang surah. Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Apakah kamu akan bertarung sampai mati, atau keluar dari utara? Chen Xiaodao mencibir, jangan salahkan aku karena meremehkanmu, tanpa situ haoran, hanya kalian, pisauku tidak cukup untuk masuk ke sela gigimu. Wajah Mo Gaojun berubah lagi dan lagi, dia menarik napas berat dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia juga tidak bisa didamaikan, tetapi lebih dari itu, dia merasa takut. Dia merasa sedikit putus asa ketika dia berpikir bahwa dia akan menghadapi raksasa Xiao Daomen. Sangat tidak mungkin bagi keluarga Mo saat ini untuk bersaing dengan pendekar pedang kecil, Tuan Besar Chen Xiaodao saja sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Mo. Mo Gaoyi memandang Cui Ze untuk meminta bantuan, dan sekarang hanya ketika dia meminta bantuan dari keluarga Cui, keluarga Mo dapat memiliki sinar kehidupan. Chen Xiaodao, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Mata Cui Ze menyipit, keluarga Cui saya dan keluarga Mo adalah sekutu, dan Anda tidak akan pernah dibiarkan seperti ini. Saya percaya leluhur saya tidak akan tinggal diam. Apa keluargamu membuatku takut? Chen Xiaodao mencibir, saya, Chen Xiaodao, saya telah keluar dari cangkang telur dan bertarung sampai sekarang. Saya tidak takut. Jika keluarga Cui Anda bergerak, maka silakan, kita lihat siapa yang takut pada siapa. Saya takut orang tua Cui itu akan mati di tanganku. Keluarga Cuimu yang akan mengadakan upacara berkabung sekarang. Cui Ze mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Tapi dia tidak berani terus berbicara dengan kasar. Tidak mungkin, menghadapi Chen Xiaodao, dia tidak memenuhi syarat. Dengan kata lain, semua orang yang hadir tidak memenuhi syarat. Jika dia berani bergerak, Chen Xiaodao pasti akan membunuh mereka 100 kali. Mundur. Kita harus mundur sementara. Memegang pemikiran ini, Cui Ze melambaikan tangannya, ayo pergi. Setelah berbicara, bawa orang pergi secara langsung. Setelah melihat ini, semua orang di keluarga Mo tampak pucat, tetapi Mo Gaoyi tahu bahwa keluarga Mo masih memiliki sinar kehidupan. Keluarga Cui hanya bisa berharap keluarga Cui bisa bergerak. Chen Xiaodao tidak tinggal di sini lagi, hanya meninggalkan sepatah kata pun. Ingat apa yang saya katakan, jika Anda membiarkan saya melihat orang-orang dari keluarga Mo di utara saat ini sampai besok, jangan salahkan saya karena kejam. Masalah ini menyebar, dan utara bergetar. Banyak orang dikejutkan oleh dominasi Xiao Daomen. Lebih dari itu, ini adalah pikiran untuk menonton kegembiraan. Semua orang tahu bahwa keluarga Mo dan keluarga Cui selalu memiliki hubungan yang baik. Chen Xiaodao ingin memakan keluarga Mo, tetapi keluarga Cui pasti tidak akan setuju. Oleh karena itu, pasti ada pertempuran besar antara kedua kekuatan ini, seperti yang diprediksi. Hari berikutnya, keluarga Cui bergerak, bergabunglah dengan penguasa keluarga Mo untuk melawan elit pendekar pedang kecil yang mendominasi bidang keluarga Mo. Pertempuran pecah hampir di mana-mana di seluruh utara. Tapi itu tidak berguna dengan Chen Xiaodao duduk-duduk, tuan dari keluarga Mo dan keluarga Cui tidak ada gunanya sama sekali. Sebaliknya, saudara-saudara Xiao Daomen, satu persatu,
bertarung ke langit, mengalahkan tuan dari dua keluarga besar. Dalam keputusasaan, lelaki tua dari keluarga Cui bergerak dan bertempur dengan Chen Xiaodao. Tidak ada yang tahu hasil akhir dari pertempuran, kecuali bahwa orang-orang yang dikirim oleh keluarga Cui menderita banyak kematian dan cedera, dan sisanya dengan cepat dipanggil kembali. Semua orang bisa menebak hasil ini. Tuan besar keluarga Cui pasti kalah. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyerah? Setelah kejadian ini, reputasi Chen Xiaodao menjadi lebih kuat di utara. Tidak ada perbedaan dalam sorotan. Dan tuan dari keluarga Mo menderita kerugian yang besar. Orang-orang dari keluarga Mo melarikan diri dari utara hampir dalam semalam. Pada titik ini, hampir 90% dari tempat keluarga Mo diambil di bawah komando Xiao Daomen, dan raksasa yang tak terhitung jumlahnya di utara iri dan cemburu. Tapi tidak ada yang berani menganggapnya enteng. Bagaimanapun, itu adalah gerbang pisau kecil, dan menghadapi Chen Xiaodao yang gila itu, tidak ada yang yakin untuk mengalahkannya. Pada titik ini, era keluarga Mo benar-benar berakhir. Setelah Li Dong mengetahui berita itu, dia tidak terkejut. Dia tahu persis berapa banyak kati yang dimiliki Chen Xiaodao. Dapat dikatakan bahwa di utara hari ini, terlepas dari kemampuan keluarga Li untuk menstabilkan pisau kecil itu, tidak mungkin bagi pasukan kaya lainnya untuk menangkap pisau kecil itu. Dia tidak banyak bicara tentang hasil akhir dari keluarga Mo. Saat itu, keluarga Mo adalah salah satu kaki tangan yang membunuh ibunya, dan dia harus disalahkan atas nasib ini. Li Dong tidak terburu-buru untuk membunuh orang-orang dari keluarga Mo. Bagaimanapun, keluarga Mo bukanlah dalangnya. Karena Mo Wentian sudah mati, masalah keluarga Mo dengannya juga telah selesai. Apa yang dia inginkan adalah membuat keluarga-keluarga ini membayar harga untuk apa yang telah dia lakukan sebelumnya, tidak menjadi orang yang haus darah dan menghancurkan kerumunan di setiap kesempatan. Musuhnya yang sebenarnya masih dalang saat itu. Tunggu, sebentar lagi, beberapa hari kemudian, Li Dong dan Lin Yurou datang ke ibu kota provinsi bersama Xiao Bai dan personel penting lainnya dari perusahaan. Scar dan Big Tu membentuk tim pengawal untuk melindungi lingkungan sekitar. Alasan saya datang ke ibu kota provinsi tentu saja karena produk baru perusahaan, bedak kecantikan. Dalam beberapa hari terakhir, Shen Yun berhasil mengundang pria bernama Jiao Jun untuk syuting iklan dengannya, yang memenuhi permintaan Li Dong. Pengambilan gambar iklan sudah selesai, produksi massal produk sudah dimulai, sekarang sudah memasuki tahap publisitas. Li Dong percaya bahwa tidak cukup hanya mengandalkan iklan. Jadi, dia berpikir untuk mengadakan konferensi peluncuran produk. Saya membeli Huai Entertainment sebelumnya, tetapi ada banyak selebritas terkenal di dalamnya. Selebriti lini pertama termasuk Shen Yun dan Li Xingxin, ditambah selebritas lalu lintas lainnya di perusahaan, dan mereka pasti dapat memenangkan perhatian. Tentu saja, Li Dong tidak akan melepaskannya dengan kesempatan yang begitu baik. Karena itu, ia langsung memerintahkan Huai untuk mempersiapkan dan membiarkan para bintang menyesuaikan jadwal dan menghabiskan satu malam untuk berpartisipasi dalam konferensi peluncuran produk bedak kecantikan. Pada saat yang sama, berita itu juga diposting di internet, dan pencarian panas dibeli. Untuk sementara waktu, banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke kota provinsi Tianxing. Bintang-bintang berkumpul. Begitu banyak bintang berkumpul untuk mempromosikan produk kecantikan. Banyak orang sangat ingin tahu, produk kecantikan macam apa yang bisa menyenangkan banyak selebriti. Pesta koktail publisitas diadakan di salah satu klub paling mewah di ibu kota provinsi. Ternyata clubhouse ini milik Yaoba, tapi sekarang tidak ada yang berani klaim sebagai pemiliknya. Tidak ada satupun dari keluarga lain di ibu kota provinsi yang berani terlibat dalam clubhouse ini, karena mereka semua setuju bahwa Bai Ye sudah mati, jadi apa yang dia miliki semuanya milik Li Dong. Termasuk semua tempat di bawah nama Yaoba, mereka default ke nama Li Dong. Mengenai ini, Li Dong tidak terlalu memperhatikannya, dan dia tidak terlalu peduli mengenai semua yang ada di ibu kota provinsi. Dia menunggu Zhao Sanhe kembali. Pada malam hari, sekitar pukul 8, seluruh clubhouse terang benderang, dan semua jenis mobil mewah berkumpul. Penggemar yang tak terhitung jumlahnya datang dari seluruh dunia, yang mereka lakukan hanyalah melihat idola mereka. Ada juga orang lain, seperti jurnalis, dan orang-orang di industri kecantikan. Karena semua orang sangat penasaran dengan produk seperti apa yang diluncurkan Lin Group kali ini. Semua orang menunggu, tiba-tiba. Sebuah seruan memecah keheningan makan malam. Ah, lihat, mereka ada di sini, dewa laki-laki saya ada di sini. Saat suara ini jatuh,
sekelompok reporter sudah mengelilinginya, mengelilingi seorang pria tampan yang baru saja memasuki venue. Kamera dan mikrofon di tangan mereka akhirnya menjadi berguna, dan klik terus terdengar. Ya Tuhan, aku tidak pergi ke tempat yang salah, kan? Suara wanita manis datang. Ya Tuhan, Sen Billing juga ada di sini. Setelah lagu, cepat dan ambil gambar, idolaku, jangan meremas, jika kamu mendorongku lagi, aku akan jatuh. Nona Sen Billing, apakah Anda juga pelanggan produk kecantikan baru Lin Group? Wow, ini benar-benar Sen Billing, saya tumbuh dengan mendengarkan lagu-lagunya. Di aula, Xiao Bai penuh kegembiraan, saya sangat senang, dia adalah idola saya, dan dia sangat rendah hati, jarang keluar untuk berpartisipasi dalam kegiatan, tidak, saya ingin pergi keluar untuk bertemu dengannya. Petik 2. Li Dong dan Lin Yurou saling memandang, dan mereka berdua melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang. Lin Yurou berkata kepada Li Dong ayo keluar untuk menyambutnya, jika tidak, tidak baik bagi para VIP untuk pergi ke tempat yang salah. Li Dong mengangguk dan setuju. Malam ini adalah hari yang penting untuk peluncuran produk baru Lin Group, dan itu harus ditanggapi dengan serius. Jadi, mereka berdua juga pergi ke pintu clubhouse untuk menyambut para tamu. Bintang pria bernama Inggris dan penyanyi Sen Billing telah membuat kerumunan mendidih, dan banyak orang berkumpul di sekitar pintu untuk menunggu dan menunggu masuknya bintang lain. Selain wartawan yang diundang oleh grup Lin, beberapa wartawan hiburan lainnya juga mendapat berita dan bergegas ke sini satu demi satu. Semakin banyak penonton berkumpul di pintu, untuk alasan ini, Li Dong secara khusus meminta keluarga ibu kota provinsi untuk mengirim beberapa penjaga keamanan untuk menjaga tempat kejadian. Kegentingan. Sebuah mobil sport Mercedes-Benz berhenti di depan pintu. Kemudian, seorang wanita dengan gaun malam hitam dan kacamata hitam mendorong pintu mobil dan berjalan turun. Sosok wanita ini sangat jahat, menonjol ke depan dan ke belakang. Apalagi temperamennya sangat menawan, bahkan saat mengenakan kacamata hitam, selama seorang pria melihatnya, ia memiliki ambisi besar. Cantik alami. Wanita ini adalah salah satu nama besar Huai, Li Xingxin. Pada acara peluncuran produk yang diadakan oleh Li Dong, hampir semua bintang Huai datang, dan tentu saja dia juga akan datang. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan untuk menyenangkan Li Dong, yang tidak umum. Apa, Li Xingxin? Ini benar-benar Li Xingxin. Aku akan pingsan, Li Xingxin juga ada di sini, dewiku. Beberapa wartawan bergegas untuk mengambil gambar, dan beberapa penonton ingin buru-buru menandatangani dan mengambil foto. Untungnya, penjaga keamanan di sekitarnya mengetahui pada waktunya bahwa mereka telah mendirikan dinding orang bergandengan tangan untuk mencegah bintang-bintang dilecehkan. Lin Yurou berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Nona Li, selamat datang, terima kasih sudah datang. Sama-sama, Presiden Lin. Huai sekarang adalah anak perusahaan dari grup Lin. Anda adalah bos kami, hehe, Li Xingxin tersenyum. Sementara dia berbicara, dia menatap Lin Yurou dengan rasa ingin tahu. Wanita inilah yang telah menaklukkan Li Dong. Dia sudah lama ingin melihatnya terakhir kali. Sekarang tampaknya pihak lain tidak akan kalah darinya terlepas dari penampilan atau temperamennya, yang membuat Li Xingxin merasa sangat terkejut. Pada saat yang sama, saya sangat iri. Untuk menemukan pria seperti Li Dong, dia benar-benar berkah dari San Shengxiu. Di mana Sister Sen Yun? Apakah dia belum tiba? Lin Yurou bertanya. Tidak peduli berapa banyak selebriti yang datang, Lin Yurou hanya akrab dengan Sen Yun. Dia sekarang berteman baik dengan Sen Yun, dan dia ingin melihat Sen Yun muncul sekarang. Dia belum datang. Mungkin segera. Li Xingxin tersenyum. Sejak Huai mengganti bos barunya, Li Xingxin tidak berani menjadi iblis lagi, dan tidak memiliki keinginan untuk bersaing dengan Sen Yun. Karena dia tahu bahwa dengan Li Dong mendukungnya, jika dia berani menjadi iblis, dia pasti akan berakhir dengan menyedihkan. Itu dia, kalau begitu kamu masuk dengan cepat, aku akan datang nanti untuk menghiburmu. Lin Yurou tersenyum dan berkata kepada Li Xingxin. Oke, sama-sama, kamu sibuk, Jian Suzhen, ya Tuhan, dia juga ada di sini. Jangan tarik saya sedang menonton kombinasi FT, wow, 5 pria tampan, mereka benar-benar lebih eye-catching daripada satu, kulit mereka sangat bagus, saya benar-benar ingin menyentuhnya. Ini adalah malam bintang-bintang yang bersinar, malam kejutan, dan malam tepuk tangan dan teriakan terus-menerus.
Banyak bintang besar muncul di pintu masuk klub, dan bahkan beberapa senior yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun datang untuk bergabung. Ini adalah acara besar, acara emas. Kegentingan. Mobil lain berhenti di depan pintu. Ini adalah MPV bisnis dengan pintu terbuka. Sen Yun dengan riasan tipis dan mengenakan gaun malam putih keluar dari mobil. Ada juga pria yang sangat menarik, sangat tampan, dengan senyum tipis di wajahnya. Dia adalah Jiao Jun yang sedang syuting iklan Sen Yun. Keduanya datang bersama. Kedatangan mereka langsung membawa suasana adegan mencapai klimaks. Ah, Sen Yun, aku mencintaimu, Jiao Jun. Ahaha, ini benar-benar Jiao Jun. Bukankah Jiao Jun tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan komersial? Sen Yun dan Jiao Jun berjalan ke Lin Yurou dan Li Dong di depan mereka. Tuan Lin, Tuan Li, Sister Sen, kamu akhirnya di sini, hanya menunggumu. Lin Yurou menggenggam tangan Sen Yun dengan penuh kasih sayang, dengan gembira seperti anak kecil. Biarkan kamu menunggu lama, Sen Yun berkata sambil tersenyum. Dia dan Jiao Jun tersenyum dan menangani foto para reporter sambil berbicara dengan Lin Yurou dan yang lainnya. Oke, jangan berdiri di luar, ayo masuk. Semua orang berbicara dan berjalan ke dalam. Pada saat ini, pemandangan di dalam sangat hidup. Bintang-bintang yang datang ke sini adalah pria tampan atau wanita cantik. Mereka mengenakan gaun dan mencicipi anggur terkenal. Mereka berkumpul dalam kelompok, dan dari waktu ke waktu ada cincin tawa seperti lonceng perak. Sebagian besar selebritas ini dimiliki oleh perusahaan Huawei, tetapi mereka jarang memiliki kesempatan untuk berkumpul bersama seperti ini. Sekarang ada kesempatan ini, tentu saja, kita harus berkumpul bersama. Para reporter yang memegang kamera terus berputar-putar di sekitar venue, menekan tombol rana dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, lampu meredup tiba-tiba, hanya sedikit cahaya yang tersisa di mimbar. Lin Yurou, mengenakan gaun pas, berjalan ke atas panggung dengan senyum bahagia di wajahnya. Dia melihat banyak tamu satu persatu dan tersenyum, nama saya Lin Yurou dan saya adalah manajer umum grup Lin. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Anda semua karena telah menghadiri peluncuran produk grup Lin malam ini. Datang, saya sangat terkejut dan merasa terhormat, melihat Lin Yurou, banyak selebriti dan reporter di antara penonton sangat terkejut. Sulit membayangkan bahwa wanita muda dan cantik seperti itu ternyata adalah bos grup Lin. Banyak wartawan di tempat kejadian membawa kamera pada siaran langsung. Oleh karena itu, lebih dari 100 juta netizen di seluruh negeri menonton siaran langsung ini. Melalui lensa, netizen melihat Lin Yurou, dan ruang siaran langsung utama mulai menyegarkan layar. Oh, aku jatuh cinta dengan penuh cinta, wanita muda ini sangat cantik, di mana markas besar grup Lin. Aku akan melamar pekerjaan. Presiden yang paling cantik, ternyata berita itu semua benar. Tuan Lin, mulai hari ini, aku akan menjadi penggemarmu. Di internet, semua orang memuji Lin Yurou. Dan bergegas ke peringkat pencarian panas dengan sangat cepat, tentu saja, ada topik hangat seperti produk kecantikan grup Lin. Tidak peduli apa, konferensi peluncuran produk malam ini benar-benar populer di seluruh negeri. Di sini hari ini, saya sangat senang untuk berbagi dengan Anda produk baru yang dibuat oleh grup Lin. Kemudian, Lin Yurou mulai memperkenalkan bedak kecantikan produk baru Lin. Produk ini adalah formula pengobatan Tiongkok murni, dimodifikasi dari resep kuno. Efeknya sangat signifikan. Semua orang akan tahu setelah mencoba, dia tidak melebih-lebihkan keampuhan bedak kecantikan, tetapi dia juga tidak meremehkannya. Meski begitu, para wartawan di bawah dan massa semua menyatakan kecurigaan dan keterkejutan ketika mereka mendengar efek ini. Di dunia, benar-benar ada produk kecantikan yang luar biasa. Bisa dibayangkan jika efeknya nyata, produk kecantikan seperti itu benar-benar produk hati nurani. Lin Yurou berbicara tentang produk ini selama sekitar 20 menit, dan kemudian dia menjawab lebih dari selusin pertanyaan wartawan. Nona Sen Yun adalah juru bicara yang diundang oleh grup Lin kami untuk produk baru ini. Saya sangat berterima kasih atas kedatangannya. Sekarang, kami memiliki Nona Sen Yun untuk berbicara. Wow, penonton tiba-tiba bertepuk tangan. Sen Yun tersenyum dan melangkah ke atas panggung. Dia sendiri telah menguji produk ini, dan efeknya memang sangat kuat, dia sangat senang dapat mendukung produk seperti itu. Lin sudah mengatakan bahwa produk ini sangat efektif. Saya telah menggunakannya untuk waktu yang lama. Sekarang, saya merekomendasikannya kepada semua orang. Saya harap Anda juga menyukainya, terima kasih.
Shen Yun berkata sambil tersenyum. Kemudian, juru bicara lain untuk produk ini Jiao Jun juga merekomendasikan produk ini. Dalam beberapa hari terakhir, dia juga menggunakannya, dan efeknya sangat bagus. Kemudian, Li Xingxin juga naik, satu persatu selebriti naik, semua merekomendasikan produk ini, dan mereka kagum. Mereka semua adalah bintang populer. Dapat dibayangkan bahwa rekomendasi semacam itu dapat membawa basis pelanggan yang begitu besar ke produk ini. Terima kasih telah merekomendasikan produk ini. Lin Yurou tersenyum dan berkata, kami telah menyiapkan pakaian percobaan untuk para tamu dan teman-teman di media. Anda dapat merasakan sendiri efeknya. Selain itu, kami akan menempatkan satu set produk terbatas di platform belanja online pada pukul 10 malam ini. Jika Anda suka ya, Anda bisa pergi ke panic buying, first come first serve, tentu saja, tidak masalah jika Anda tidak dapat mengambilnya. Kami akan terus menempatkan produk baru ini di rak dalam 2 hari. Selain itu, kami juga akan mendirikan beberapa aula pengalaman di kota provinsi Tianxing. Jika Anda tertarik, Anda bisa pergi dan merasakannya. Diskon 20% untuk pembelian. Selain itu, kami juga mengundang dokter yang sangat kuat untuk memberi Anda konsultasi gratis selama 3 hari di pintu masuk pusat pengalaman. Pada akhirnya, dengan pidato Lin Yurou, peluncuran produk malam ini berakhir dengan sukses. Setiap tamu dan reporter media yang berpartisipasi dalam konferensi menerima kit uji coba yang disiapkan oleh Lin Yurou sebelumnya, serta hadiah berharga. Agaknya para reporter itu tidak pelit dengan pena dan tinta, dan memuji pesta akbar itu. Tak lama, para tamu bubar. Lin Yurou, Li Dong, dan beberapa karyawan grup Lin tidak pergi. Karena ini sudah lewat jam 9 malam. Hanya 10 menit dari jam 10. Semua orang ingin melihat seperti apa hasil konferensi peluncuran produk ini. Jika memang benar-benar populer, maka produk-produk di platform belanja online pasti akan direbut. Sekarang, kita hanya bisa menunggu dan melihat. Wajah Lin Yurou sedikit gugup, Li Dong melihatnya dan tersenyum dan menghibur, jangan khawatir, kamu tidak akan kecewa. Lin Yurou mengangguk, dia juga penuh percaya diri jauh di dalam hatinya. Dia telah berusaha terlalu keras untuk produk ini, dan produknya memang bagus, apakah itu efeknya, kemasannya, atau promosinya, itu yang terbaik. Kecuali harganya, dia tidak bisa menemukan kekurangan. Jika harganya tidak terlalu tinggi, Lin Yurou tidak akan khawatir sama sekali, tetapi dengan harga seperti itu, dia masih khawatir konsumen tidak akan membelinya. Lagi pula, siapa yang mau menghabiskan lebih dari 10.000 yuan untuk membeli produk kecantikan? Jawabannya akan segera diumumkan. Ketika waktunya tiba tepat jam 10, Lin Yurou dan yang lainnya terus-menerus menyegarkan halaman web di platform belanja online. Beberapa detik kemudian, Xiao Bai berkata dengan takjub, Lin, lihat itu, kenapa hanya ada lebih dari 3.000 eksemplar di sini? Dan set yang paling mahal, hanya lebih dari 1.000 eksemplar. Tidak masuk akal, jelas kami memiliki 10.000 eksemplar di rak. Mungkinkah ada masalah dengan platform belanja online? Beberapa detik lagi. Ya, jumlahnya hilang. Semua orang saling memandang. 10 detik atau lebih telah berlalu, tidak mungkin untuk mengambil pembelian begitu cepat, bukan? 2 jenis jas, 20.000 eksemplar penuh. Pasti ada yang salah, aku akan menelepon dan bertanya. Xiao Bai mengeluarkan ponselnya dan menelepon departemen penjualan secara langsung. Setelah beberapa saat, dia menutup telepon dengan wajah kusam. Bagaimana? Apakah ada yang salah dengan platform belanja online? Lin Yurou bertanya dengan cepat. Xiao Bai dengan cepat menggelengkan kepalanya, mengungkapkan ekspresi ekstasi, tidak, itu benar-benar dirampok. 20.000 pesanan produk kami benar-benar terjual habis dalam waktu sekitar 10 detik. Setelah kata-kata itu jatuh, semua orang jatuh ke dalam kelesuan yang singkat. Dalam 10 detik, 20.000 eksemplar produk terjual habis. Bukankah ini mustahil? Anda tahu, setelan termurah harganya 9.999, dan yang paling mahal harganya lebih dari 10.000. Bagaimana mungkin untuk mendapatkan 20.000 eksemplar produk kecantikan yang begitu mahal dalam 10 detik? Namun, faktanya terjadi di depan mata semua orang. Li Dong, itu benar. Produk kami di rak benar-benar terjual habis. Lin Yurou masih tidak percaya dan bertanya pada Li Dong. Sudah saya katakan sejak lama, jangan meremehkan wanita kaya di dunia. Li Dong tersenyum dan berkata, dengan begitu banyak selebriti yang datang ke konferensi pers malam ini, akan aneh jika hanya 20.000 pesanan yang tidak dapat terjual.
Kata-kata ini akhirnya meyakinkan Lin Yurou dan yang lainnya bahwa semuanya tidak sedang bermimpi. Tiba-tiba, semua orang bersorak, saling tos, tenggelam dalam kegembiraan. Lin Yurou berusaha keras untuk menciptakan produk baru ini, dan karyawan Lin Group ini juga berusaha keras. Sekarang produk-produk baru menjadi panas di seluruh jaringan, tentu saja saya senang. Semua orang senang untuk sementara waktu. Beberapa orang menyarankan pergi keluar untuk makan besar untuk merayakannya, tetapi Li Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, semua orang lelah hari ini. Ayo kembali dan istirahat dulu. Setelah kita kembali, kita akan berbicara dengan rekan-rekan kita di rumah. Mari kita mengadakan pesta perayaan bersama. Lagi pula, mulai besok, aku harus mempersiapkan aula pengalaman. Aku sangat sibuk. Ayo kembali beristirahat dan mengisi kembali energi kita untuk pertempuran. Sudah lebih dari jam 10, dan kita akan pergi keluar untuk merayakan makan. Diperkirakan akan pagi-pagi sekali ketika kita kembali ke hotel. Begitu Li Dong berbicara, semua orang hanya bisa menekan kegembiraan di hati mereka dan mengangguk setuju. Karena Li Dong benar, sekarang sudah larut, dan jika dia tidak beristirahat dengan baik, dia tidak akan memiliki energi untuk mengerjakan hal lain besok. Untuk jamuan perayaan, bukankah lebih menyenangkan bersama rekan kerja di rumah setelah pulang ke rumah? Lagi pula, ada begitu banyak orang. Segera, semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Li Dong dan yang lainnya, dan kembali ke hotel. Li Dong dan Lin Yurou berjalan keluar dari clubhouse. Lin Yurou membuka tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Li Dong, aku sangat senang malam ini. Selama ini, dia khawatir apakah dia akan bertemu Waterloo setelah produk baru diluncurkan. Tapi sekarang, kekhawatiran di hatinya menghilang. Bedak kecantikan telah mencapai kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini memenuhi dirinya dengan rasa pencapaian dan kegembiraan. Kamu akan lebih bahagia di masa depan, kata Li Dong sambil tersenyum. Melihat ekspresi bahagia Lin Yurou, dia juga sangat senang. Jangan kembali ke hotel, ayo jalan-jalan. Kehidupan malam di kota provinsi sangat kaya. Aku belum pernah berkunjung selama bertahun-tahun. Lin Yurou berkata dengan genit. Li Dong sakit kepala. Dia ingin membiarkan gadis ini kembali ke hotel untuk beristirahat lagi pula. Begadang tidak baik untuk kesehatanmu, tetapi melihat dia tampak hamil, Li Dong tidak punya pilihan selain mengangguk. Tapi dia masih menunjuk ke pakaian dan sepatu Lin Yurou, apakah kamu akan menemaniku berbelanja seperti ini? Lin Yurou menjulurkan lidahnya, tidak, aku sudah menyiapkannya. Dengan itu, dia mengeluarkan tas yang dia bawa, dan di bawah tatapan tercengang Li Dong, dia mengeluarkan satu set pakaian. Lin Yurou mengganti pakaiannya dan berjalan keluar secara alami sambil memegang lengan Li Dong. Dia dalam suasana hati yang sangat baik, melompat sepanjang jalan, melihat hati Li Dong penuh kelembutan. Dalam hidup ini, aku akan membuatmu sangat bahagia selamanya. Melihat gadis yang ceria ini, Li Dong bersumpah diam-diam di dalam hatinya. Li Dong, lihat itu, ada klinik medis di sana. Maukah kamu pergi dan melihatnya? Keduanya pergi berbelanja selama hampir 1 jam, makan banyak junk food, dan akan kembali ke hotel. Tetapi dalam perjalanan kembali, Lin Yurou tiba-tiba menunjuk ke jalan toko barang antik di sisi jalan. Obat, kalau begitu lihatlah. Li Dong tersenyum. Dia adalah dewa perang, dan bahkan seorang dokter, dia dapat melihat klinik pengobatan Tiongkok di sini, dan Li Dong juga sedikit tertarik ingin melihatnya. Namun, setelah semakin dekat, Lin Yurou sedikit kecewa dan berkata, aku salah. Itu bukan museum pengobatan Tiongkok, tetapi museum pengobatan Korea. Tidak apa-apa, masuk dan lihatlah. Li Dong tersenyum. Lin Yurou tidak keberatan, dan keduanya berjalan ke rumah sakit. Meski sudah lewat jam 11, rumah sakit ini belum juga tutup. Selain itu, ada juga tamu yang menunggu di longe sambil melihat majalah dan koran dengan santai. Di dalam, seorang pria paruh baya berjas putih sedang memberikan akupuntur punggung kepada seorang pria tua. Akupuntur adalah teknik yang paling diminati Li Dong, dan juga merupakan salah satu keahlian terbaiknya. Li Dong tidak bisa membantu tetapi bergerak lebih dekat ketika dia melihat seseorang di kelas yang sama, dan melihat dengan hati-hati. Tuan Nona, apakah Anda di sini untuk dokter? Jika untuk dokter, bisakah Anda pergi ke meja depan untuk mengatur nomor? Dokter tiba-tiba berbalik dan bertanya pada Lin Yurou kepada Li Dong yang telah masuk. Huaxianya sangat standar, bahkan lebih baik daripada beberapa orang Cina. Jelas banyak kerja keras telah dilakukan. Tidak, aku baru saja masuk dan melihat-lihat.
Li Dong tersenyum, lihat. Alis dokter itu sedikit berkerut. Ya, lihat saja. Silakan dan jangan biarkan orang tua itu masuk angin. Li Dong memberi isyarat mengundang. Cuacanya agak dingin sekarang, dan lelaki tua itu berbaring di ranjang rumah sakit telanjang, memang mudah masuk angin. Saya seorang dokter, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dokter paruh baya itu sedikit tidak puas dengan perintah Li Dong. Namun, dia harus mengakui bahwa Li Dong benar, jadi dia memegang jarum perak dan perlahan menusuknya ke arah celah Yaoyang di belakang lelaki tua itu. Li Dong berdiri di sana dengan tenang, dengan sungguh-sungguh mengagumi teknik akupuntur dari dokter Korea ini. Dokter juga sama sekali mengabaikan keberadaan Li Dong dan merawat pasien di tempat tidur dengan serius. Tunggu sebentar, Li Dong berkata tiba-tiba. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah ruang medisku, tolong jangan membuat suara keras, kata dokter Korea itu dengan marah. Apakah kamu akan menusuk titik ciliannya dengan jarum ini? Li Dong tersenyum dan bertanya. Dokter itu jelas terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pria Cina yang muda dan tampan ini akan menjadi seorang ahli. Jarumnya memang akan menusuk titik ciliau lelaki tua itu, tapi dia tidak menyangka akan terlihat oleh pria Cina ini. Cina. Dokter Korea tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Meskipun dia terkejut, ekspresinya masih sangat tidak puas dan otentik. Ya, jadi apa? Saya pikir akan lebih baik jika jarum ini menembus titik akupuntur Tianyingnya. Li Dong tersenyum, suaranya lembut, dengan nada bertanya, dia terdengar seperti siswa yang rajin belajar. Namun, kata ini jatuh di telinga dokter Korea, dan itu membuatnya marah. Dia meletakkan jarum perak di tangannya dan berkata kepada Li Dong, siapa kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara kepadaku seperti ini? Mengapa kamu membimbingku dalam akupuntur? Li Dong tidak menyangka orang ini akan membuat api sebesar itu, sedikit mengernyit, kamu tidak ingin membuat api sebesar itu, aku hanya membicarakan pandanganku dengan santai. Melihat skill itu gatal, jadi aku ingin mendiskusikannya, dia. Mengapa saya harus berdiskusi dengan Anda? Apakah Anda orang Tionghoa tahu bagaimana bersikap sopan? Saya seorang dokter dan saya merawat pasien. Ketika saya merawat, Anda harus menghormati saya dan tetap diam. Dokter Korea berteriak pada Li Dong dengan marah, saya dokter di sini, dan pasien adalah milik saya, jadi saya tidak perlu Anda untuk mengarahkan, apalagi memberitahu saya apa yang benar dan apa yang salah. Apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa tidak dilakukan, karena Anda tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Kemudian dia berbalik, perawat, silakan datang, nona perawat, dan tolong keluarkan dua tamu tidak sopan ini. Kata-kata jatuh. Seorang gadis cantik berseragam pink datang. Dia melihat seseorang berselisih dengan bos, wajahnya sedikit dingin. Dia datang dan membungkuk acuh tak acuh kepada Li Dong dan Lin Yurou, permisi, tuan, nona, silakan keluar. Lin Yurou memandang Li Dong tidak memberi isyarat untuk pergi, dan dia tidak bisa membawa Li Dong keluar. Li Dong memandang dokter Korea dan berkata dengan ringan, saya tahu Anda seorang dokter, tetapi jika metode pengobatan dokter salah, bisakah orang lain tidak menunjukkannya? Bagaimana Anda tahu perawatan saya salah? Mengapa Anda begitu yakin? Dokter Korea berkata dengan jijik, obat Cina Anda akan segera menghilang dari dunia sekarang, dan pengobatan Korea kami sedang dibawa ke depan. Bagaimana Anda bisa menggunakan ketidaktahuan Anda untuk mempertanyakannya? Li Dong juga tidak marah. Dia hanya tersenyum, saya hanya ingin mendiskusikan teknik akupuntur dan moksibusi dengan Anda, bagaimana itu melibatkan masalah etnis. Namun, karena Anda berpikir demikian, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat jelas bahwa keterampilan medis Cina kami tidak akan pernah hilang, dan itu tidak akan pernah hilang. Akan tumbuh lebih baik di masa depan, dan itu akan didukung dan dipercaya oleh lebih banyak orang. Penurunan kolektif keterampilan medis suatu negara, bakat seperti apa yang dimiliki oleh para praktisi medis negara itu. Dokter Korea memandang Li Dong dan menggelengkan kepalanya, maaf, saya sangat sibuk sekarang, saya tidak tertarik dan tidak ada waktu untuk mendiskusikan ini dengan Anda, nona perawat, tolong antar mereka keluar. Tuan, tolong keluar. Perawat itu menatap Li Dong dengan nada dingin. Hidungmu palsu. Li Dong tiba-tiba berkata kepada perawat. Perawat itu tertegun sejenak, lalu memerah, dan berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu begitu tidak memenuhi syarat? Kualitas. Li Dong tersenyum ringan, sebelum Anda menghina orang Huaxia karena kurang berkualitas, mengapa Anda tidak memikirkan sikap Anda terhadap orang lain?
Saya hanya ingin mendiskusikan pengobatan penyakit ini dengan dokter ini. Mengapa dia menyerang pengobatan Tiongkok kita? Dokter, aku mengatakan yang sebenarnya, apakah kamu ingin menyangkalnya? Dokter Korea itu mencibir, apakah dokter pengobatan Tiongkok Anda berkembang dengan baik sekarang? Yah, aku mengakuinya. Li Dong mengangguk, penurunan pengobatan Tiongkok memang merupakan konsensus seluruh dunia, yang tidak dapat dibantahnya. Namun, apa yang saya katakan juga benar. Jarum yang Anda gunakan tadi benar-benar tidak boleh menempel pada titik akupuntur lelaki tua itu, dan saya masih ingin mengatakan bahwa hidung perawat itu palsu. Anda, perawat itu memelototi Li Dong, ingin menerkamnya dan menggigitnya. Bajingan ini belum berakhir, kan? Dokter Korea itu menatap Li Dong lagi. Dia mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, baru saja kamu mengatakan bahwa titik akupuntur saya salah, jadi tolong beritahu saya, di mana saya harus akupuntur. Ketika dia mengatakan ini, dia memberi isyarat kepada perawat untuk diam untuk sementara waktu dan tidak impulsif. Pada saat yang sama, dia memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan mengalahkan pria Cina ini dalam keterampilan medis dan meyakinkannya untuk kalah. Li Dong tersenyum, menatap lelaki tua yang berbaring di tempat tidur dan bertanya, jika saya tidak salah, paman ini pasti menderita ketegangan otot lumbar, kan? Pria tua itu tersenyum dan mengangguk, kamu bisa melihatnya sekilas. Apa ini? Selama seseorang yang mengetahui beberapa keterampilan medis melihatnya, kamu dapat melihat apa masalahnya, tetapi bagaimana cara menyembuhkannya, inilah intinya. Dokter Korea itu menyeringai di sampingnya. Ketegangan otot lumbar dapat dianggap disebabkan oleh rasa dingin dan lembab dan panas, stagnasi qi dan stasis darah, defisiensi ginjal, atau cedera traumatis pada otot lumbar, dan penyakit ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, dingin dan lembab, dan panas. Tipe defisiensi ginjal, dan tipe kongesti. Li Dong menunjuk ke paman yang bertelanjang dada dan tersenyum, jika aku tidak salah, pinggang paman itu terluka ketika dia masih muda, bukan? Pemuda itu benar-benar luar biasa, kamu bisa melihat ini. Paman itu tersenyum. Jadi, Pak Tua, ini adalah ketegangan otot lumbar tipe kemacetan. Jarum yang baru saja Anda tusuk harus berada di titik akupuntur tianyingnya, dan titik akupuntur yang Anda tusuk adalah untuk menghilangkan panas dan meredakan api. Li Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua ini sudah sangat tua, apakah dia membutuhkanmu untuk menusuk titik akupuntur itu? Ini semua fakta, dan dia sangat senang menggunakan ini untuk menyerang obat Korea yang menantang ini. Apakah ini serumit yang kamu katakan? Itu omong kosong. Dokter Korea itu sama sekali tidak mempercayai kata-kata Li Dong, dan berteriak dengan marah. Kalian para dokter Korea baru saja menyalin sedikit bulu dari huaksia kami, dan mengira kalian tahu tentang pengobatan Tiongkok. Li Dong mencibir, detail seperti ini hanya dapat diketahui dengan memahami sistem pengobatan Tiongkok secara menyeluruh. Kami tidak menyalin, kami hanya meminjam sedikit. Dokter Korea berkata dengan leher merah, keterampilan medis negara kita, kecuali bahwa kita telah menyerap sedikit peradaban negara Anda, sisanya semua dieksplorasi oleh nenek moyang kita. Apalagi kita akan belajar lebih banyak tentang keunggulan negara-negara barat. Menurut kita ini tidak memalukan. Sebaliknya, saya bangga dengan kemampuan bangsa kita untuk belajar. Pembicaraan. Dia menatap Li Dong dan mencibir. Tapi, bagaimana dengan kamu orang Cina? Bubuk mesiu itu kamu ciptakan, tapi kamu gunakan untuk membuat petasan, kompas ditemukan, dan kamu gunakan untuk survei Feng Shui. Selain itu, bukankah kamu juga belajar dari perkembangan barat? Dunia sekarang. Jadi, bangsamu benar-benar putus asa. Tidak ada rasa percaya diri di tubuhmu. Yang ada hanyalah rasa rendah diri yang sangat arogan. Di akhir pidatonya, dia menjadi sangat bersemangat. Tampaknya menjadi pembicara yang sukses. Li Dong masih tidak marah. Dia saling memandang dengan tenang dan berkata dengan ringan, "Yah, bahasa Mandarinmu sangat bagus. Tentu saja, saya menghabiskan 5 tahun belajar bahasa Anda untuk belajar pengobatan Cina." Dokter Korea dengan bangga berkata, "Sekarang, teknik medis semacam ini telah menjadi pengetahuan saya, dan saya akan meneruskannya. Anak cucu kita akan diberkati karenanya, tetapi Anda harus menanggung biaya paten yang tinggi untuk menggunakan pengobatan barat. Menyebarkan obat-obatan barat dan kehilangan barang-barang Anda sendiri adalah takdir Anda. Dokter dukun menyakiti orang, bahkan jika Anda mempelajari sedikit bulu ini, Anda berani mengatakan bahwa itu akan bermanfaat bagi anak dan cucu Anda. Apakah Anda tidak takut membunuh semua keturunan Anda?
Anda, kata-kata Li Dong 100 kali lebih tajam dari kata-kata yang baru saja dia katakan. Itu membuatnya marah dan geram. Dia menunjuk ke pintu, kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Sekarang, silakan keluar. Saya akan pergi. Li Dong mengangguk, tapi, aku ingin mengoreksi kesalahanmu. Jarum terakhir ini harus ditusuk pada titik akupuntur yang benar. Maaf, saya tidak bisa menyetujui permintaan Anda, karena saya tidak bisa menggunakan pasien saya sebagai eksperimen. Pengobatan oriental langsung menolak, selain itu, saya tidak yakin apakah Anda memiliki lisensi medis. Kau, bagaimana ini? Orang bilang kau salah, kau harus memberiku akupuntur lagi, bagaimana kau bisa begitu keras kepala? Lelaki tua itu tiba-tiba melompat dari tempat tidur dan menunjuk ke dokter Korea. Kamu tidak bisa membiarkan orang lain mengolok-olok tubuhku, kamu bisa mengolok-olok tubuhku sendiri. Aku tidak punya, obat Korea buru-buru berkata. Pada saat ini, Li Dong tersenyum pada lelaki tua itu, Tuan, beranikah Anda membiarkan saya memberi Anda kesempatan? Orang tua itu memandang Li Dong dan mengangguk sambil tersenyum, apa yang tidak berani dilakukan. Ayo, saya percaya Anda, apa yang dikatakan bayi Anda masuk akal, dan saya sangat menyukainya. Li Dong tersenyum dan berkata, oke. Kemudian, dia mengeluarkan jarum emas dan alkohol desinfektan langsung dari sakunya. Setelah racunnya hilang, Li Dong berkata kepada lelaki tua itu, Pak Tua, kamu hanya perlu menghadapiku dengan punggungmu, dan satu tembakan akan membantumu mengatasi rasa sakit. Ayo. Tanpa sepatah kata pun, lelaki tua itu langsung memunggungi Li Dong. Kepercayaan orang tua itu membuat Li Dong merasa sangat baik. Setelah mendisinfeksi jarum emas, dia meremas jarum emas dengan tangan kanannya, memutar mesin ki sedikit, dan kemudian membanting ke arah titik akupuntur Tianjing. Segera setelah saya menembaknya, itu adalah jarum ajaib Tai secara langsung. Ah, gatal, gatal. Seru lelaki tua itu. Apakah gatal? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Orang tua itu merasakannya sebentar dan berkata dengan heran, gatal, oh tidak, dingin, dingin, sayang, bagaimana kamu melakukannya? Sulit baginya untuk membayangkan bahwa dia bisa merasakan rasa dingin dengan satu jarum, apakah ini masih akupuntur? Saya tahu bahwa hukum huaxia Anda sangat keras. Ketika sesuatu terjadi pada pasien, saya melihat bagaimana Anda akan bertanggung jawab. Dokter Korea tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia melihat adegan ini. Dia sangat senang, monyet Cina yang tidak sopan ini, akhirnya mendapatkan hukuman yang pantas dia terima. Menurut hukum Tiongkok, orang ini tidak memiliki izin medis, dan jika dia secara tidak sengaja melukai pasien, itu merupakan pelanggaran pidana. Jika dia bisa dikirim ke penjara untuk sementara waktu, balas dendamnya akan terbalaskan, dan kejahatan di hatinya akan dibersihkan. Apakah Anda ingin menelepon kembali dan memberitahu teman-teman saya tentang masalah ini? Ini adalah kasus yang bagus untuk melawan pengobatan Tiongkok. Dokter Korea ini berpikir dalam hatinya. Apa yang kamu tahu? Dia akan melakukannya. Kamu tidak akan pernah mempelajarinya seumur hidupmu, cibir Lin Yurou. Nona, ketika polisi datang dan membawanya pergi, Anda tidak akan berpikir begitu. Dokter Korea itu tidak marah, dan membalas sambil tersenyum. Mengerikan jika tidak memiliki budaya. Li Dong berbicara. Dia bahkan tidak menatap lelaki tua itu, dia masih dengan sungguh-sungguh membantunya dengan titik akupuntur. Dia menggunakan jarum ajaib Tai untuk menghilangkan kemacetan yang menumpuk di tubuh lelaki tua itu bertahun-tahun yang lalu. Saya katakan, Anda orang Tionghoa hanya pandai berbicara. Saya telah mempelajari budaya Anda dan saya mengenal Anda terlalu baik. Dokter Korea tersenyum dan berkata, seolah-olah saya menang, Nona perawat, mengapa Anda tidak menelepon polisi? Seseorang secara tidak sengaja melukai seorang tamu di aula medis kami. Saya tidak ingin mengambil tanggung jawab ini untuk orang Tionghoa. Li Dong tidak repot-repot memperhatikannya, dia tiba-tiba mengeluarkan jarum emasnya. Oke, Pak Tua, bagaimana perasaanmu sekarang? Dingin, sangat dingin, aku merasakan udara sejuk mengalir di sekitar pinggangku, itu perasaan yang aneh, seperti seseorang menggarukku. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Dia sangat terkejut, dan ini adalah pertama kalinya dia merasakan akupuntur seperti ini. Luar biasa. Bayi kecil ini memiliki sesuatu. Apakah kamu punya perasaan lain? Apakah kamu ingin pergi ke toilet? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Aduh, pria tua itu tiba-tiba melompat dari tempat tidur. Saya mendengar Anda mengatakan itu benar, tidak, saya ingin ke toilet.
Setelah berbicara, dia berlari ke kamar mandi, bertelanjang dada, terlihat terburu-buru. Aku bilang kamu baru belajar sedikit, kamu masih tidak percaya. Li Dong punya waktu untuk berbicara dengan dokter pengobatan Korea. Kamu pikir kamu tahu pengobatan Tiongkok dengan baik? Lalu saya bertanya, apakah kamu tahu apa artinya menggunakan Qi untuk memaksakan akupuntur? Akupuntur awalnya ditemukan oleh nenek moyang kita, bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Pihak lain meremas lehernya. Li Dong hampir tidak tertawa terbahak-bahak. Orang-orang Korea ini sangat tidak tahu malu, dan sekarang bahkan pengobatan Tiongkok telah menjadi milik mereka. Tetapi juga, orang-orang di negara itu selalu percaya bahwa Li Shizhen adalah nenek moyang mereka, dan percaya bahwa akupuntur diciptakan oleh mereka. Saya harus mengatakan bahwa sirkuit otak semacam ini cukup lucu. Ya, Li Dong bertanya lagi, jika ini masalahnya, lalu bagaimana Anda sampai pada kesimpulan bahwa saya tidak sengaja melukai pasien? Apakah kamu tidak memukul wajahmu sendiri? Saya memikirkan keselamatan pasien. Selain itu, bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda menggunakan Kyuzen? Pihak lain mencibir, ada beberapa hal, bicarakan saja. Benarkah? Mengapa kamu tidak melihat ini? Dengan itu, Li Dong memegang jarum emas dan meletakkannya di depan lawan, perlahan-lahan mendesak napasnya. Adegan ajaib muncul. Jarum emas di tangan Li Dong tiba-tiba bergetar dengan frekuensi yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Ada sedikit suara mendengung. Menggunakan Qi untuk memaksakan akupuntur, apakah kamu percaya sekarang? Li Dong berkata ringan. Siapa yang tahu trik macam apa yang kamu lakukan? Li Dong terdiam. Tampaknya dokter Korea ini benar-benar seorang dukun, yang jelas-jelas tidak mengerti apa-apa, tetapi pura-pura mengerti segalanya. Dokter dukun seperti itu akan terus membiarkannya tinggal di sini untuk membuka klinik medis, dan cepat atau lambat akan ada masalah. Li Dong tidak repot-repot melanjutkan teori dengannya. Apakah akupuntur saya benar-benar efektif? Anda akan dapat melihatnya segera. Dengan mengatakan itu, lelaki tua itu keluar dari kamar mandi. Di sini, kamu mungkin juga bertanya padanya bagaimana perasaannya sekarang. Alih-alih bertanya kepada dokter Korea, lelaki tua itu berbicara sendiri. Luar biasa, sangat menakjubkan. Baru saja saya pergi ke kamar mandi dan keluar darah hitam. Gejala pinggang ini terasa jauh lebih baik, dan itu jauh lebih mudah. Dokter, Anda benar-benar luar biasa, atau kami sapi obat Cina. Orang tua itu segar dan tersenyum otentik. Mendengar ini, wajah dokter Korea itu berubah. Tidak peduli seberapa dukun dia juga tahu bahwa darah dalam tinja ditarik keluar, yang berarti akupuntur benar-benar menghilangkan kemacetan di tubuh pasien. Namun, jika dia diminta untuk menyerah, dia tidak bisa melakukannya. Sebelum kamu datang, aku sudah memberinya akupuntur berkali-kali, mungkin itu efek akupuntur sebelum aku. Artinya, bahkan jika Anda tidak datang, dokter kami dapat menyembuhkan pasien. Secara alami, perawat juga akan terikat pada bosnya untuk berbicara. Obat, aku takut mati, kan? Lin Yuro tidak bisa menahan muntah. Kamu benar-benar terlalu bagus, pujian apapun dapat dikaitkan denganmu, kamu sangat kuat, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa dunia adalah milikmu? Saya mengatakan yang sebenarnya, kata dokter Korea Yi Zeng dengan otentik. Li Dong tertawa bodoh, dan dia tidak menyangka orang ini begitu arogan. Menanggapi kalimat itu, orang tidak terkalahkan jika mereka tidak tahu malu. Dapat dilihat. Jika aku tidak menghentikanmu sekarang, jika kamu turun jarum, kamu hanya akan melampiaskan esensi tubuh lelaki tua itu, dan kemudian tubuhnya hanya akan semakin lemah. Li Dong berkata dengan serius. Kamu berbicara omong kosong. Dokter Korea itu mencibir, apa yang kamu bicarakan? Li Dong benar-benar menyerah teori dengan orang ini, karena tidak peduli apa yang Anda katakan, dia hanya berpikir bahwa dia benar, bahkan jika dia melakukan sesuatu yang salah, dia tidak akan pernah mengakuinya. Orang seperti ini akan berunding dengannya dan hanya akan membuat diri Anda marah sampai mati. Li Dong menggelengkan kepalanya, menyapa Lin Yurou, dan langsung meninggalkan rumah sakit. Dia telah memutuskan bahwa dokter dukun seperti itu harus mengusirnya dan tidak bisa tinggal di sini untuk menyakiti orang. Li Dong dan Lin Yurou berjalan keluar dari rumah sakit dan hendak kembali ke hotel ketika mereka mendengar seseorang berteriak dari belakang, "Tunggu sebentar, nak, tunggu aku." Lin Yurou melirik ke belakang dan tersenyum, orang tua itu yang mengejarku barusan. Wah, aku belum mengucapkan terima kasih, mengapa kamu pergi? Orang tua itu mengejarnya, terengah-engah dan asli.
Paman, seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Li Dong tersenyum dan berkata, terima kasih atas kepercayaan dan kerja sama Anda barusan. Jika Anda tidak mendukung saya tidak akan bisa menyembuhkan Anda. Hei, sama-sama, dia bukan rekan senegara kita, selalu tidak ada kedekatan dengan kita. Orang tua itu mengatupkan mulutnya dan tersenyum dan berkata dengan tulus, dan, kamu benar-benar luar biasa. Katakan di mana kamu membuka klinik. Saya akan pergi ke kantor dokter Anda di masa depan, dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya ke masa lalu. Li Dong menggelengkan kepalanya, saya di Donghai, dan tidak ada klinik medis. Yah, sayang sekali, aku masih ingin melihatmu untuk perawatan medis di masa depan. Pria tua itu tampak menyesal. Tuan, Anda memiliki ketegangan otot lumbar tipe kemacetan. Saya telah menghilangkan semua kemacetan di tubuh Anda. Sekarang saya akan meresepkan resep untuk penyembuhan. Selama Anda minum obat sesuai resep, perhatikan pola makan dan istirahat Anda. Tidak akan ada masalah lagi. Sambil berbicara, dia pergi ke pusat perbelanjaan terdekat untuk membeli kertas dan pena, menuliskan resep, dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu mengambilnya dan melihatnya, lalu menyimpannya dengan rasa sayang. Setelah mengucapkan terima kasih lagi dan lagi, tuannya pergi. Li Dong dan Lin Yurou terus berjalan menuju hotel. Dokter Korea barusan sangat menjengkelkan, bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Lin Yurou berkata dengan ekspresi masam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang keras kepala dan tidak masuk akal. Jelas Li Dong sudah memenangkannya, tetapi pihak lain menolak untuk mengakui kekalahan, dan tanpa malu-malu mengaitkan pujian itu dengan dirinya sendiri, yang terlalu tak tahu malu. Li Dong hanya tersenyum kecil. Mengapa harus marah dengan orang seperti itu? Itu tidak layak. Li Dong memang tidak marah. Ini juga karena setelah dia tinggal bersama keluarga Lin Yurou, emosinya menjadi lebih baik. Jika sebelumnya, dia melihat seorang dokter dukun menyakiti orang, dan begitu amarahnya muncul, dia akan langsung menghancurkan toko pihak lain. Aku hanya tidak terbiasa dengan gaya pengobatan Korea itu. Dia jelas salah, tapi aku tidak mengakuinya. Lin Yurou penuh dengan kemarahan dan keaslian. Cara dia marah sangat lucu. Oke, jangan marah. Masalah besar tidak akan membiarkan dia terus membuka rumah sakit di ibu kota provinsi. Biarkan dia kembali ke negara mereka untuk menyakiti orang-orang mereka. Li Dong tersenyum. Betulkah? Lin Yurou sedikit lebih senang, tapi jika aku melakukan ini, bukankah itu terlalu mendominasi? Ada apa dengan mendominasi? Li Dong tersenyum ringan, jika dia memiliki bakat nyata, saya tidak akan mengusir mereka, tetapi Anda telah melihatnya, dan terus membiarkan dia membuka klinik medis di sini. Saya tidak tahu kapan dia akan membunuh orang. Yah, usir saja dia, keduanya berbicara, berpegangan tangan, punggung mereka di bawah lampu jalan, melayang pergi, 2 hari kemudian. Kakak laki-laki, Li Dong dan Lin Yurou sedang makan sarapan di restoran hotel. Langkah kaki terdengar di samping mereka, diikuti oleh suara yang agak bersemangat. Ah, saudara Zhao, kamu kembali. Lin Yurou mendongak dan tiba-tiba berkata dengan terkejut. Zhao Sanhe lah yang berdiri di depan mereka. Dia kembali dari utara. Zhao Sanhe berdiri di depan Li Dong dan yang lainnya, punggungnya lurus, dan auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wajah itu menjadi lebih tenang, seolah-olah telah mengalami baptisan. Di belakangnya, diikuti oleh Scar dan yang lainnya, setiap wajah memancarkan aura pembunuh samar yang tidak bisa disembunyikan. Mereka juga terlihat sangat bersemangat. Ketika Zhao Sanhe kembali, orang-orang ini sangat senang. Terutama Scar, aku merasa benar-benar lega. Karena setelah Zhao Sanhe pergi, Li Dong melemparkan banyak hal kepadanya untuk ditangani. Jika Anda membiarkan dia bertarung dan membunuh, tidak apa-apa, tetapi biarkan dia menggunakan otaknya, yang bukan kekuatannya. Tidak apa-apa sekarang, Zhao Sanhe sudah kembali, dia tidak perlu melakukan hal-hal yang menggunakan otaknya, tentu saja mudah. Ayo, duduk dan sarapan. Li Dong berkata dengan ringan. Zhao Sanhe duduk dengan patuh, mengambil sarapan dan mulai makan. Tentu saja tidak mungkin mereka duduk, karena meja ini sangat besar, jadi mereka hanya bisa duduk di meja sebelah. Apakah semuanya sudah selesai di utara? Li Dong bertanya setelah menyesap bubur. Seharusnya hampir sama. Bagaimanapun, saudara Dao mengatakan bahwa saya tidak perlu tinggal di sana lagi. Dia mengatakan bahwa ada kekurangan orang di sisi Anda, jadi dia meminta saya untuk kembali. Zhao Sanhe tersenyum. Anak pisau, mengerti aku.
Li Dong mengangguk puas, dan kemudian dia memandang Zhao Sanhe. Saya telah membuat banyak kemajuan ketika saya sampai di utara. Dengan kekuatan Li Dong, wajar untuk melihat bahwa Zhao Sanhe beberapa kali lebih kejam daripada sebelum pergi ke utara. Itu berarti Zhao Sanhe telah berhasil melangkah ke ranah master. Bagi Li Dong, seorang master yang bisa menggunakan otaknya bahkan lebih berguna. Zhao Sanhe berdiri, membungkuk sedikit, tidak berani menjadi sombong. Terima kasih atas kultivasimu juga. Jika tidak ada Li Dong, saya khawatir dia masih menjaga sepertiga akre ini, dan dia berkelahi dengan keluarga Su dan keluarga Wang. Setelah mengikuti Li Dong dan pergi ke utara, tatapan Zhao Sanhe menjadi lebih luas, dan dia menyadari bahwa di Laut Cina Timur, itu hanya sedikit masalah. Tanpa Li Dong, mustahil baginya untuk melangkah ke ranah master dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Li Dong adalah dermawan terbesar dalam hidupnya, bahkan Chen Xiaodao tidak dapat menandinginya. Dalam hatinya, dia lebih menghormati Li Dong. Terutama ketika dia berada di utara, dia mengetahui bahwa Li Dong telah melukai Tuan Besar Zhou Mu dan menghancurkan Tuan Besar Situ Haoran dari keluarga Mu Utara. Dia lebih menghormati Li Dong. Dalam hatinya, Li Dong adalah seorang Tuhan. Tuhan yang benar. Kakak Dao berkata, pihaknya hampir siap, tunggu saja kakak di sini, dia bilang menunggumu di utara. Mendengar ini, Li Dong tersenyum. Tampaknya Chen Xiaodao benar-benar siap. Kemudian, ketika grup Lin memiliki pijakan yang kuat di ibu kota provinsi dan selatan, rencana untuk memperluas ke utara dapat secara resmi dimulai. Setelah sarapan, Li Dong meminta Zhao Sanhe untuk menangani beberapa hal di ibu kota provinsi. Lagi pula, banyak lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi sekarang dalam keadaan sunyi senyap setelah Qiao Ba meninggal. Karena Li Dong, keluarga lokal seperti keluarga Mu dan keluarga Sue tidak berani memiliki hati yang tamak sedikit pun. Untuk tempat seperti itu, harus ditata ulang dan dimasukkan ke dalam grup Lin. Dan orang terbaik untuk menangani hal-hal ini tidak diragukan lagi adalah Zhao Sanhe. Zhao Sanhe sangat senang mendengar bahwa Li Dong memintanya untuk melakukan hal-hal ini, bahkan sedikit bersemangat. Karena ini berarti Li Dong memberinya posisi bos bawah tanah ibu kota provinsi. Di masa lalu, dia tidak bisa mendominasi Laut Cina Timur. Sekarang, untuk mengelola lingkaran bawah tanah yang begitu besar sekaligus, Zhao Sanhe berpikir ini adalah tantangan besar. Ketika Zhao Sanhe meninggalkan mereka dengan bekas luka, Li Dong dan Lin Yurou berjalan keluar dari hotel. Kita mau kemana sekarang? Li Dong bertanya pada Lin Yurou. Dalam 2 hari terakhir, Lin Yurou tidak menganggur. Dia sibuk mengeluarkan perintah ke Laut Cina Timur, dan juga sibuk pergi ke aula pengalaman untuk mempersiapkan. Singkatnya, Li Dong berlari bersamanya selama 2 hari terakhir, dan dia terlalu lelah. Pergi ke pusat pengalaman, salah satu dokter yang kami undang jatuh sakit 2 hari terakhir ini, dan salah satu pusat pengalaman kekurangan dokter. Mengapa kamu tidak pergi untuk membantu mengganti klinik gratis selama sehari? Lin Yurou melihat pada Li Dong sambil tersenyum. Li Dong tanpa sadar ingin menolak, tapi dia belum berbicara. Lin Yurou sepertinya melihat melalui pikirannya dan langsung mulai bertingkah seperti bayi. Ayo, keterampilan medismu sangat bagus, sia-sia untuk menggunakannya dengan baik. Selain itu, ini hari terakhir, jika kamu tidak pergi, apakah kamu ingin dokter itu kelelahan? Dia mengguncang lengan Li Dong, penampilannya yang centil benar-benar imut. Selain itu, dia memegang lengan Li Dong, jadi Li Dong hampir tidak bisa membantu tetapi memperbaikinya di tempat. Peri kecil yang menyeringai ini. Oke, tidak bisakah aku pergi? Li Dong benar-benar tidak tahan, jadi dia harus setuju. Lin Yurou menunjukkan senyum puas dan memeluk lengan Li Dong erat-erat, dan mereka berdua bergerak menuju aula pengalaman. Segera, mobil datang ke pintu masuk aula pengalaman. Melihat dari jendela mobil, Li Dong dan Lin Yurou tercengang, terlalu banyak orang. Ada begitu banyak orang. Di pintu masuk aula pengalaman, ada beberapa antrean panjang, dan di pinggiran, masih banyak reporter yang merekam. Saya tidak tahu, saya pikir ada konser di sini. Li Dong dan Lin Yurou menunjukkan kepala mereka, dan buru-buru masuk ke dalam mobil, menutup pintu dan jendela dengan rapat. Setelah malam peluncuran produk, Lin Yurou sekarang terkenal. Dia dikenal sebagai presiden wanita termuda dan tercantik. Banyak netizen bahkan tertawa dan mengatakan bahwa jika dia melakukan debut di tempat, dia pasti akan menjadi bintang terkemuka. Jadi jika dia keluar dari mobil dan dikenali, dia pasti akan mendapat banyak masalah. Ada terlalu banyak orang, apa yang harus saya lakukan?
Lin Yurou tampak tak berdaya, dan merasa sangat bahagia di hatinya. Ada begitu banyak orang di aula pengalaman, yang membuktikan popularitas bedak kecantikan. Inilah yang paling ingin dilihat Lin Yurou. Biarkan staf keluar dan menjemput kami. Li Dong tersenyum. Bagus. Kemudian, Lin Yurou memanggil Xiao Bai di toko dan memintanya untuk membawa beberapa staf keluar untuk menyambutnya. Segera, beberapa wanita muda berseragam keluar. Lin Yurou dan Li Dong membuka pintu mobil dan turun dari mobil. Mereka baru saja keluar dari mobil ketika suara seru terdengar. Oh, lihat, semuanya, itu presiden wanita. Lin Yurou, aku mencintaimu. Lin Yurou, aku penggemarmu, tanda tangani aku. Tiba-tiba, kerumunan mulai membuat sensasi, dan mereka mengepung Lin Yurou dan Li Dong. Saya tidak tahu, saya pikir Lin Yurou adalah bintang besar. Wajah Li Dong tenang, dia berdiri di depan Lin Yurou, dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Segera, anggota staf itu datang, dan mereka membawa Li Dong dan Lin Yurou, dan mereka baru saja membuka jalan dan berhasil memasuki aula pengalaman. Pada saat ini, aula pengalaman telah disiapkan untuk waktu yang lama, dan meja dan kursi untuk klinik gratis telah diatur. Tak lama kemudian, klinik gratis dimulai dengan urutan antrian first come first served. Orang-orang di antrean terkejut ketika mereka melihat dokter hari ini diganti. Pak, bagaimana dengan dokter yang membantu kami di klinik gratis kemarin? Mengapa dia tidak datang dan mengapa dia berubah? Seseorang bertanya. Dokter jatuh sakit, jadi hari ini saya hanya bisa membuat diagnosis untuk semua orang atas namanya. Li Dong tersenyum. Sekarang, kamu masih sangat muda, apakah kamu seorang dokter sungguhan? Saya belum pernah melihat dokter yang begitu tampan. Terima kasih atas pujian Anda. Saya memang seorang dokter dan saya tidak akan mengecewakan Anda. Aku melihatmu dan Lin Yurou bersama, apakah kalian pasangan? Seseorang bertanya gosip. Ya, dia tunanganku. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Saat dia berkata, Lin Yurou saling memandang, wajah Lin Yurou sedikit memerah, dan keduanya saling memandang dengan hangat, iri pada orang lain. Yah, jangan bergosip, ayo kita mulai. Li Dong berkata dengan keras. Jadi, pasien pertama datang. Baris pertama adalah seorang wanita paruh-baya dalam setelan halus. Dokter, saya melihat di brosur bahwa dokter di klinik gratis Anda sangat baik. Bisakah Anda menyembuhkan penyakit apapun? Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak semuanya. Beberapa penyakit tidak dapat disembuhkan. Apakah kamu sakit? Perutku sakit, setiap kali aku datang ke bibiku, sakit. Kata wanita itu malu. Tolong ulurkan tanganmu, aku akan mendapatkan denyut nadimu. Wanita itu mengulurkan tangannya, Li Dong menggenggam pergelangan tangannya, melepaskannya setelah beberapa saat, dan melihat lagi fitur wajahnya, dan segera mengambil pena dan mulai menulis resep. Rebus setiap hari, minum sekali di pagi dan sore hari, dan kamu akan sembuh dalam seminggu. Li Dong menyerahkan resep di tangannya. Begitu cepat, apakah tidak apa-apa? Wanita paruh-baya tidak percaya pada keaslian. Baiklah, baiklah. Li Dong mengangguk. Di mana obatnya begitu mudah? Wanita itu tidak bangun, tetapi tampak curiga. Karena penyakitnya telah menyiksanya untuk waktu yang lama, dia telah pergi ke banyak rumah sakit, dan dokter tidak akan pernah melihatnya begitu cepat. Kenapa aku harus berbohong padamu? Li Dong bertanya-tanya. Karena kamu sama sekali tidak tahu cara menyembuhkan penyakit, jadi tulis pesan acak. Setelah beberapa hari, apa yang harus saya lakukan jika penyakit saya tidak kunjung sembuh? Wanita paruh-baya itu adalah seorang sedikit marah. Dia merasa bahwa pemuda ini menipu perasaannya. Dia datang untuk mengantre pagi-pagi sekali, tetapi dia tidak menyangka akan mendapatkan diagnosis dan perawatan yang asal-asalan, yang membuatnya sangat marah. Hanya karena pengobatannya terlalu cepat, kamu pikir aku tidak bisa mengobati penyakitnya? Apa logikamu? Li Dong memutar matanya tak berdaya. Kalau begitu kamu selalu harus memberitahu kami apa yang terjadi, penyakit apa yang kami miliki, bagaimana kamu bisa begitu acuh tak acuh? Li Dong tersenyum tak berdaya, apakah kamu benar-benar ingin aku memberitahu? Tentu saja, saya berhak mengetahui kondisi saya. Wanita paruh-baya itu mengangguk. Baiklah kalau begitu. Li Dong memandangnya dan perlahan berkata, setiap kali Anda datang ke bibi Anda, apakah Anda memiliki jumlah yang sedikit dan waktu yang lama? Ya, wanita paruh-baya itu mengangguk. Dia sedikit malu untuk ditunjukkan oleh seorang pria di depan begitu banyak orang tentang penyakitnya yang tersembunyi. Terkadang datang lebih awal, terkadang ditunda, tidak ada waktu yang pasti, kan?
Li Dong bertanya lagi. Ya, wanita paruh baya itu sedikit terkejut. Dokter muda ini baru mengetahui denyut nadinya dan tidak bertanya apa-apa. Kenapa dia tahu segalanya? Ketika kamu masih muda, kamu memiliki janin dan melakukan aborsi medis. Apakah aku benar? Li Dong berkata lagi. Pada saat ini, wanita paruh baya itu berhenti berbicara. Dia menatap Li Dong tidak percaya. Bahkan sahabat di sekitarnya tidak tahu tentang masalah ini. Bagaimana orang ini tahu? Mungkinkah dia mengetahuinya dari denyut nadinya dan bahkan dapat mendiagnosis ini? Apakah ada jenius seperti itu? Kerumunan yang mengantre di belakang melihat pemandangan ini dan mau tidak mau menjadi sedikit bersemangat. Mereka merasa telah menemukan dokter jenius yang sesungguhnya. Namun, beberapa wanita mengecilkan tubuh mereka, dan beberapa berpura-pura menjawab telepon, dan meninggalkan tim seperti yang mereka katakan. Di depan pria ini, tidak ada rahasia, siapa yang tahan. Li Dong berkata kepada wanita paruh baya dengan wajah agak jelek, ketika Anda melakukan aborsi medis, kemacetan tidak dihilangkan. Mereka membentuk benjolan di tubuh Anda. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menekan perut bagian bawah Anda. Sakit. Wanita paruh baya itu mengikuti instruksi Li Dong, apalagi rasa sakit seperti akupuntur. Resep ini untuk Anda detoksifikasi dan menghilangkan penyumbatan darah, dan itu bisa disembuhkan dalam 1 kali pengobatan. Li Dong menunjuk resep di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Wanita itu sedikit malu dan asli. Dia merasa bersyukur dan malu. Li Dong melihat kerumunan di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, saya pikir Anda pasti tidak ingin saya memberitahu Anda tentang kondisi Anda di depan umum ketika saya mendiagnosis Anda, kan? Ketika kata ini jatuh, kerumunan di belakang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Para wanita itu tertawa, tetapi tidak ada yang menjawab. Ini membuktikan bahwa mereka benar-benar ingin tutup mulut ketika dirawat. Adalah baik untuk mengetahui rahasia seorang wanita sendiri, dan sulit bagi siapapun untuk menerimanya di depan umum. Li Dong berdiri. Dia melihat sekeliling ke kerumunan di belakangnya dan berkata dengan keras, karena ada lebih banyak pasien yang datang ke klinik gratis hari ini, kita harus mempercepat kemajuan. Pertama, saya jamin atas nama grup Lin. Saya akan merawat setiap pasien dengan hati-hati. Saya akan mendiagnosis masalah Anda dengan cermat dan menemukan solusi terbaik. Jika saya tidak dapat menyelesaikannya, saya akan memberitahu Anda di tempat. Kedua, untuk menghormati pasien, saya berharap ketika saya mendiagnosis dan merawat pasien, orang lain dapat diam. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat mengajukan pertanyaan dan saya dapat menjawabnya. Ketiga, saya seorang dokter, tolong percayai profesi saya. Setelah berbicara, dia duduk lagi. Ternyata keterampilan medis yang dia tunjukkan ketika dia merawat wanita paruh baya barusan menaklukkan semua orang. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang diam dan berbaris dengan tertib. Satu persatu datang ke tanah, dan didiagnosis serta dirawat oleh Li Dong. Tidak perlu dijelaskan penyebabnya masing-masing, kecepatannya sudah banyak dipercepat, dan antrean panjangnya mulai perlahan berkurang. Wow, Dongge sangat tampan, lebih tampan dari banyak bintang pria, aku tidak tahu bagaimana Lin selalu datang bersamanya. Di aula pengalaman, beberapa anggota staf wanita berbicara dengan tenang. Set, jangan bicara omong kosong, tidakkah kamu ingin merebut Dong-Dong dari Presiden Lin? Hehe, saya tidak punya. Saya punya pacar. Saya hanya berpikir Dongge sangat luar biasa. Jika Anda melihatnya, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Dongge. Tidakkah menurutmu payudaramu kecil? Naiklah dan tanyakan pada kakak Dong apakah ada cara yang baik. Kudengar obat Tiongkok sangat bagus untuk pembesaran payudara. Sungguh, mata gadis itu tiba-tiba berbinar. Lalu saya benar-benar bertanya, apakah menurut Anda Presiden Lin akan marah seperti ini? Cut, Tuan Lin dan Dong Broter benar-benar jatuh cinta, jadi aku tidak akan menempatkanmu di mataku. Nona, semua yang ada di tubuhmu normal dan kamu tidak sakit. Li Dong berkata kepada seorang gadis cantik yang duduk di seberangnya. Aku tahu, aku melakukan pemeriksaan fisik secara teratur setiap bulan. Gadis itu mengangguk sambil tersenyum. Karena kamu tidak sakit, apa tujuanmu datang? Li Dong bertanya dengan bingung. Saya ingin mengambil foto dengan Anda, dan tanda tangan Anda. Gadis itu tersenyum manis, kamu sangat tampan, dan kamu adalah dokter yang hebat. Aku sangat mengagumimu. Li Dong terkejut. Ini adalah, apakah ini penggemar Anda sendiri? Omong-omong, saya belum berpartisipasi dalam kegiatan media, saya belum pernah di TV, saya belum di koran, dan saya tidak terkenal.
Mungkinkah seperti yang dikatakan gadis ini, karena dia tampan? Maaf, nak, aku sangat sibuk sekarang, aku tidak punya waktu. Li Dong menggelengkan kepalanya. Pada saat ini ketika berbicara dengan gadis ini, dia dapat mendiagnosis dan merawat pasien. Aku juga sangat sibuk, tapi aku masih datang untuk mengantri. Ini, jangan lakukan ini, ayo, berfoto denganku dan tanda tangan, itu tidak akan makan waktu lama. Gadis itu berkata, mengeluarkan telepon dan pena dari tasnya, dan menunjuk ke pakaian di dadanya. Tanda tangan di sini, dan pakaian ini, tanda tangani juga untukku. Kemudian dia mengeluarkan beberapa pakaian dari tasnya, Neng, aku benar-benar sibuk. Li Dong mengusap dahinya. Cepat, jangan buang waktu, kamu lihat ada banyak orang yang mengantri di belakang, mereka juga sangat sibuk. Gadis itu menunjuk ke kerumunan di belakang, ini tidak baik-baik saja. Li Dong menggelengkan kepalanya. Apa yang Anda bercanda tentang? Tanda tangan dan foto grup, jika pasien lain melakukan hal yang sama, seperti apa klinik gratis ini? Kok nggak bisa sih, cuma foto tanda tangan dengan nama, kok pelit banget sih? Gadis itu cemberut, sedikit tidak puas. Aku tidak pelit, apa itu? Apakah itu akan membuatku hamil? Gadis itu bertanya, mengedipkan matanya yang besar. Li Dong terdiam. Dia membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa. Gadis yang terlihat sangat imut ini sangat konyol bagaimana mengatakannya. Tidak apa-apa, bahkan jika kamu hamil, aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu. Aku akan membesarkan anak itu sendiri. Gadis itu tersenyum manis. Li Dong berkeringat dingin. Uploader by Novel-Novel. Aku bertanya-tanya mengapa tidak ada yang datang untuk menariknya pergi. Lin Yurou datang dengan marah dan membiarkan gadis itu pergi. Wanita ini benar-benar melecehkan Li Dong di depannya, bukankah dia ada? Pada saat yang sama, orang-orang di antrean mulai menuduh gadis itu, dan butuh banyak upaya untuk akhirnya mengundangnya turun. Ketika dia pergi, dia menatap Li Dong dengan tatapan sedih. Mereka yang tidak tahu mengira Li Dong adalah Chen Ximei modern. Waktu berlalu perlahan. Dari pagi, klinik gratis itu berlangsung hingga pukul 12 siang, dan masih ada antrian panjang di luar. Orang-orang terus berjalan menjauh, dan orang-orang terus berdatangan. Mereka yang telah menerima perawatan medis bahkan akan menelepon kerabat dan teman mereka secara khusus. Bagaimanapun, tidak ada uang, dan dokter jenius itu sangat kuat, itu tidak akan sia-sia. Alhasil, dari pagi hingga sekarang, jumlah pasien tidak berkurang, melainkan bertambah. Acara akbar di sini telah menarik lebih banyak perhatian media. Ada semakin banyak wartawan media di luar, dan beberapa stasiun TV bahkan mengendarai mobil wawancara untuk melakukan siaran langsung. Mendiagnosis dan mengobati penyakit adalah tugas yang sangat melelahkan, sehingga beberapa dokter terkenal di zaman kuno menetapkan aturan untuk menemui tamu setiap hari. Rao adalah kekuatan Li Dong, tetapi saat ini, lapisan tipis keringat juga terlihat di dahinya. Lin Yurou melihat bahwa Li Dong tampak sedikit lelah dan merasa sedikit tertekan, jadi dia berjalan mendekat dan berkata dengan lembut, Li Dong, haruskah kita istirahat dulu? Tidak apa-apa. Li Dong menggelengkan kepalanya. Jika saya pindah ke dokter umum lain, saya takut saya akan lelah dan berbaring. Tapi dia sangat kuat, dan sekarang dia hanya merasa sedikit lelah, dan secara keseluruhan, dampaknya tidak besar. Sekarang klinik gratis telah berlangsung, dan ini adalah hari terakhir, Li Dong ingin melihat dan merawat lebih banyak orang dan meringankan rasa sakit mereka. Itu juga dapat dianggap sebagai mengumpulkan kebajikan untuk diri sendiri dan mengumpulkan ketenaran untuk grup Lin. Melihat desakan Li Dong, Lin Yurou merasa tidak berdaya, tetapi tidak terus membujuknya. Selain itu, masih banyak orang menunggu di luar, dan banyak wartawan media sedang mewawancarai. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membangun reputasi merek. Jika Anda menghentikan klinik gratis, tetapi meninggalkan pasien di sini, itu akan dilaporkan oleh beberapa media dengan tersembunyi motif, ini akan membawa masalah yang tidak perlu. Kemudian, Li Dong melanjutkan untuk mendiagnosa dan merawat pasien tersebut. Waktu terus berlalu. Li Dong melihat semakin banyak orang, dan antrian panjang di pintu masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Sekitar pukul 4 sore, Li Dong sudah jelas merasakan kelelahan dari tubuhnya. Kelelahan ini bukan kelelahan fisik, melainkan kelelahan mental. Karena banyak pasien memiliki penyakit yang sulit disembuhkan, diagnosis dan pengobatan biasa tidak efektif, jadi Li Dong menggunakan Tai Shenzhen untuk menghabiskan energi dan jiwanya. Untuk waktu yang lama, dia cukup kuat, dan dia sedikit kewalahan. Bagaimanapun, dia juga tubuh dari daging dan darah.
Apalagi Li Dong merasa sangat lapar, dan perutnya mulai keroncongan. Ia belum makan siang, yang membuat Li Dong menyesal karena tidak makan lebih banyak saat sarapan. Li Dong meminum air mulutnya untuk melembabkan tenggorokannya, dan melambai ke wanita paruh baya berikutnya dengan rok panjang, memberi isyarat padanya untuk datang. Namun, wanita itu tidak maju. Sebaliknya, dia berbalik dan berteriak kepada tim di belakang, "Dokter sangat lelah. Dia belum makan siang. Dia telah merawat kita sampai sekarang. Biarkan dia istirahat, oke?" Tiba-tiba, banyak orang merespons. "Ya, dokter, Anda bisa istirahat sebentar, makan makanan untuk menjaga semangat Anda. Kami bisa menunggu, tidak peduli saat ini, kesehatan Anda lebih penting. Ayo, semuanya, tolong, biarkan ibuku memasak sup untuk dokter jenius itu. Mari kita istirahat." Hati orang-orang tumbuh dalam daging, dan sangat sulit bagi Anda untuk mendiagnosis dan merawat kami secara gratis. Li Dong melihat sup ginseng dan semua jenis buah yang sudah dibersihkan yang diantarkan ke mejanya, dia merasa sedikit tersentuh. Ini adalah menu biasa yang paling sederhana di Cina. Itu juga orang yang dia perjuangkan untuk dilindungi di luar tahun-tahun ini. "Terima kasih." Li Dong tersenyum. "Dokter, tolong jangan katakan itu. Jika ada yang ingin mengucapkan terima kasih, itu adalah kami. Itu benar, hanya karena Anda telah melakukan begitu keras untuk mendiagnosis dan merawat kami. Di masa depan, saya akan menggunakan produk kecantikan yang diluncurkan oleh Lin Group ini. Ya, setelah kami kembali, kami akan beriklan dengan kerabat dan teman." "Oke, oke, semua orang jangan bicara, biarkan dokter makan enak." Melihat pemandangan yang begitu harmonis dan bahagia, hati Lin Yurou seolah dipenuhi dengan sesuatu. Dia belum pernah melihat Li Dong yang penuh kasih. Pria ini, dia selalu mengejutkan dirinya sendiri. Dia tidak melakukan terlalu banyak, hanya sedikit lebih banyak dari yang lain, tetapi justru karena inilah ia dapat membawa simpati dan sentuhan orang lain. Bandingkan hatinya dengan hatimu. Klinik gratis ini berlangsung hingga pukul 10 malam dan akhirnya berakhir. Klinik gratis di 2 hari pertama ditutup paksa pada pukul 6 sore, tapi kali ini, Li Dong meminta tambahan waktu. Karena Li Dong tahu betul bahwa tidak akan ada klinik gratis seperti itu di masa depan. Selanjutnya, dia masih memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan, dan dia tidak memiliki energi untuk melakukannya. Dan akan lebih baik untuk melakukan hal semacam ini sekali atau 2 kali, dan tidak adil bagi para dokter di rumah sakit untuk melakukan banyak hal. Lagi pula, ketika semua orang datang menemuinya, siapa yang akan pergi ke rumah sakit? Kembali ke hotel, Li Dong ambruk di sofa, tidak ingin bergerak. Karena merasa sangat kelelahan. Klinik gratis sepanjang hari secara langsung menghabiskan 90% energinya. Ini bahkan lebih melelahkan daripada ketika dia menyapu organisasi teroris. Setelah makan sederhana, Li Dong mandi. Ketika Lin Yurou sedang mandi, dia tidak menonton TV dan langsung pergi tidur. Ketika Lin Yurou keluar dari kamar mandi dan ingin berbicara dengan Li Dong, dia menemukan bahwa orang ini sedang tidur. Dia menggelengkan bibirnya, berjinjit ke dalam cangkir, bersandar di lengan Li Dong, perlahan mendengarkan detak jantungnya. Pria ini sangat tampan hari ini. Dia melakukan apa yang kebanyakan dokter tidak bisa lakukan, dan Lin Yurou bangga padanya. Pria yang luar biasa seperti itu adalah pacarnya, yang membuat Lin Yurou semakin bangga. Cinta untuk Li Dong di hatiku bahkan lebih kuat. Seperti yang pernah dikatakan Liu Jing kepadanya, pria yang luar biasa seperti itu dipenuhi dengannya di dalam hatinya, sungguh merupakan berkah baginya untuk berkultivasi dalam kehidupan ini. Melihat wajah menawan dan tampan ini, Lin Yurou merasa sangat bahagia. Li Dong tidur sangat nyenyak, hanya di sisi Lin Yurou, dia akan tidur seperti ini. "Li Dong," Lin Yurou berteriak pelan. Li Dong tidak bergerak atau bangun, napasnya masih teratur. "Aku sangat senang memilikimu dalam hidup ini, tahukah kamu? Ketika saya melihat Anda memperlakukan orang-orang itu hari ini, saya pikir Anda sangat tampan. Saat itu, saya ingin segera menikahi Anda dan memiliki bayi untuk Anda. Kamu terlihat sangat tampan, jika kita melahirkan anak, mereka pasti akan terlihat baik, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Yang terbaik adalah terlihat seperti kamu, dan ketika mereka tumbuh dewasa, mereka pasti akan terlihat lebih baik." Dengan seringai di wajahnya, dia menatap Li Dong yang sedang tidur, tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa mendengar apa yang dia katakan. Tetapi, tiba-tiba, Li Dong membuka matanya. Melihat Li Dong membuka matanya, Lin Yurou terkejut, lalu panik. Wajahnya memerah, dan dia ingin menjelaskan.
Baru saja dia dengan sengaja berani mengatakan hal seperti itu ketika Li Dong tertidur. Di mana dia berpikir bahwa Li Dong, yang pasti tertidur, tiba-tiba terbangun ketika dia mendengar ini. Kamu, tidak tidur. Dia tersipu, jantungnya berdetak lebih cepat, dan dia merasakan darah di tubuhnya mengalir dengan cepat. Tubuhku sangat panas, wajahku sangat panas. Ada perasaan terjebak di tempat ketika melakukan hal-hal buruk. Malu sampai mati. Yurou. Begitu Li Dong mengulurkan tangannya, dia langsung menarik Lin Yurou lebih dekat, berbalik dan menatapnya. Tiba-tiba, saya merasa bahwa saya tidak mengantuk sekaligus. Setelah berbicara, dia tidak ragu lagi dan mencium ledakan. Mata Lin Yurou melebar, dan kepalanya tiba-tiba menjadi kosong. Dia tidak menyangka bahwa tindakan Li Dong akan begitu langsung dan kasar. Mengingat apa yang baru saja dia katakan, hati Lin Yurou tiba-tiba menjadi gugup. Dapatkah dikatakan bahwa orang ini ingin apa yang harus saya lakukan? Apakah ditolak atau dipaksa menerima? Jika sebelumnya, Lin Yurou berpikir bahwa dia akan dirasuki oleh seorang pria, bahkan jika pria itu adalah Li Dong, dia masih tidak mau di dalam hatinya. Tapi sekarang, menghadapi Li Dong, dia bahkan tidak bisa menyebutkan ide penolakan sedikit pun. Sebaliknya, masih ada sedikit harapan, mengharapkan sesuatu terjadi pada Li Dong. Dalam hal ini, dia adalah wanita Li Dong, dan Li Dong adalah suaminya. Terima saja dia seperti itu. Lin Yurou berpikir dalam hati. Jadi, dia mulai merespon, menjawab dengan tanpa emosi, memegang pinggang beruang Li Dong di lengannya. Merasakan respon Lin Yurou, Li Dong sangat gembira. Mungkinkah aku benar-benar ingin membawa Lin Yurou malam ini? Jika dia benar-benar bersedia memberikannya untuk dirinya sendiri, Li Dong akan sangat senang. Dia sudah bertekad dalam hatinya bahwa jika Lin Yurou tidak menikah dalam kehidupan ini, dia secara alami tidak akan mengecewakannya. Memikirkan hal ini, tindakan Li Dong menjadi semakin berani. Akhirnya, ketika dia ingin melepas pakaian Lin Yurou tiba-tiba teringat sesuatu dan mendorong Li Dong menjauh. Tidak, Li Dong sedikit bingung. Apakah kamu belum siap? Dia tidak marah, dan dia tidak bisa marah pada Lin Yurou. Namun, dia tidak melihat kepanikan dan ketakutan di wajah Lin Yurou, melainkan malu. Ini membuatnya semakin bingung, bagaimana situasinya. Ah, tidak, aku baru ingat bahwa aku ada di sini. Lin Yurou berbisik. Dia menutup matanya dan tersipu seperti apel merah. Dia tidak berani melihat Li Dong, sangat malu. Apa artinya? Li Dong terkejut, dan segera melihat ekspresi wajah Lin Yurou, dan segera mengerti apa yang dia maksud, dan tidak bisa menahan senyum kecut. Sepertinya saya benar-benar sial hari ini, dan saya dibawa ke klinik gratis oleh Lin Yurou pagi-pagi sekali sepanjang hari. Ketika saya kembali, saya pikir saya bisa naik bus dengan Lin Yurou terlebih dahulu dan kemudian membeli tiket, tetapi pihak lain datang ke bibi saya. Pada saat ini, jika ada pena, tinta, kertas, dan batu tinta di sini, Li Dong ingin menulis bait untuk dirinya sendiri. Sang Lian pergi ke klinik gratis itu melelahkan selama sehari. Lian, ketika cintanya kuat, pacarnya akan datang ke bibinya. Kumpulan horizontal, siapa yang lebih buruk dari saya? Berbalik dari Lin Yurou dengan senyum masam, Li Dong menatap langit-langit, terdiam untuk waktu yang lama. Maaf, aku baru ingat, melihat ekspresi tertekan Li Dong, Lin Yurou menarik lengannya dan berbisik. Dia terlalu dilupakan oleh dirinya sendiri sekarang, dan dia tiba-tiba lupa bahwa dia sudah datang ke bibinya ketika dia sedang mandi. Itu sebabnya olong semacam ini keluar. Tidak apa-apa, kita akan lama di Jepang. Li Dong tersenyum. Dia mencium kening Lin Yurou, lalu menahannya, mengendus aroma dari rambutnya, menjadi tenang. Lin Yurou bersenandung, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya diam-diam tenggelam dalam suasana sunyi ini. Hari berikutnya. Ketika Li Dong bangun, Lin Yurou tidak lagi di tempat tidur. Setelah mandi, Li Dong berjalan ke aula dan melihat Lin Yurou melihat beberapa dokumen. Apakah kamu harus sibuk dengan pekerjaan sepagi ini? Li Dong berkata tanpa daya. Jangan melihat Lin Yurou terlihat lembut dan lemah, tetapi benar-benar gila saat bekerja. Li Dong mencoba membujuknya berkali-kali, tetapi gadis ini tidak mendengarkan, dan Li Dong juga tidak berdaya. Tidak, aku sedang melihat ringkasan laporan dari perusahaan. Lin Yurou tersenyum. Oh. Li Dong menjawab dengan santai. Laporan ini berbeda. Ini adalah peristiwa yang membahagiakan. Lin Yurou tersenyum. Apa acara bahagia itu? Li Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu menjadi kaya. Lin Yurou menatap wajah Li Dong, menunggu jawabannya.
Tapi Li Dong tampak kosong, menjadi kaya. Keberuntungan macam apa? Kamu bahkan tidak membaca koran. Lin Yurou berkata dengan nada tidak senang. Lihat. Li Dong mengangguk, tapi apa hubungannya dengan aku menjadi kaya? Li Dong tidak peduli tentang menjadi kaya atau apapun, karena uangnya, bahkan jika dibutuhkan 10 kali kehidupan, hanyalah sekumpulan angka baginya. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa grup Lin kami sering muncul di berita utama surat kabar utama dalam 2 hari terakhir? Ada juga laporan yang sering muncul di TV, dan kamu tidak menyadarinya. Lin Yurou bertanya. Ya, kamu berbicara tentang iklan bedak kecantikan perusahaan, kan? Saya mengatakan sebelumnya bahwa iklan ini akan sangat populer, tetapi saya tidak berharap itu menjadi sangat populer. Tetapi apa hubungannya dengan kekayaan saya? Li Dong penasaran bertanya, bukankah produk kami baru mulai menerima pesanan dari distributor di seluruh negeri? Kecuali salon kecantikan di bawah Lin Group, salon kecantikan lainnya bahkan tidak memiliki produk. Salurannya belum sepenuhnya diluncurkan. Waktu untuk menghasilkan banyak uang masih dini. Peluncuran produk 2 hari lalu hanya membuat produk ini populer di seluruh jaringan. Meski sangat populer, masalah terbesarnya adalah kapasitas produksi tidak bisa mengimbangi untuk sementara waktu. Jika tidak ada produk jadi dan tidak ada uang yang bisa dijual, bagaimana kita bisa menghasilkan banyak uang? Lin Yurou tersenyum dan berkata, tidak mudah menghasilkan uang. Sejujurnya, saya tidak menyangka bahwa iklan, sisir rambut Anda untuk hidup Anda, akan memiliki pengaruh besar di masyarakat. Karena alasan inilah popularitas produk kami dan reputasi merek perusahaan telah meningkat pesat. Persiapan saya sebelumnya masih sedikit tidak mencukupi, terutama pasokan barang, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar sama sekali. Saya pikir, jika Anda begitu kuat, Anda pasti dapat menemukan solusi. Li Dong menyanjung. Karena dia mengatakan bahwa dia telah menghasilkan banyak uang, itu berarti Lin Yurou pasti memikirkan solusi. Betulkah? Lin Yurou tersenyum dan berkata, saya mengambil metode pembayaran di muka. Siapapun yang ingin mendapatkan barang dari grup Lin kami harus membayar deposit 10 juta yuan di muka ke akun kami. Begitu banyak. Li Dong sedikit terkejut. Meski 10 juta bukan masalah besar baginya, untuk beberapa perusahaan menengah yang membuat produk kecantikan, 10 juta itu banyak. Anda tahu, 10 juta, tapi uang muka. Banyak, kurasa tidak. Lin Yurou tersenyum lembut, saya awalnya ingin mereka memberi 30 juta yuan, tetapi saya ingin sedikit memperluas, setidaknya untuk memastikan bahwa ada agen di setiap kota tingkat pertama, sehingga harga uang muka diturunkan. Setelah itu, pilih beberapa agen lagi untuk membantu kami berpromosi, sehingga dapat memperluas saluran offline. Sampai kapasitas produksi kami tidak dapat mengimbangi, kami hanya dapat mengadopsi pendekatan terbatas ini. Dia berbicara dengan fasih, dan dia memiliki gaya wanita yang kuat. Saya harus mengatakan bahwa setelah Lin Yurou menjadi manajer umum grup Lin, dia tumbuh sangat cepat. Di masa lalu, dia hanya seorang karyawan biasa dari sebuah perusahaan kecil, tidak mungkin baginya untuk memiliki akses ke tingkat bisnis ini sama sekali, apalagi tumbuh ke tempat dia sekarang. Li Dong mengangguk dan bertanya, jika kita melakukan ini, apakah agen-agen itu akan memiliki pendapat? Anda tahu, sekarang adalah era di mana saluran adalah raja. Sejauh yang diketahui Li Dong, dunia tidak tahu berapa banyak perusahaan yang ingin memperluas pasar, dan mereka sering mengadopsi kebijakan pertama mendistribusikan barang dan kemudian mengumpulkan uang. Apalagi komisi rebate yang diberikan kepada agen oleh berbagai perusahaan sangat luar biasa. Seperti grup Lin, sangat jarang menerima pembayaran di muka sebesar 10 juta yuan sebelum barang dikirim. Apakah ada pendapat? Mengapa saya memiliki pendapat? Kami telah menerima ribuan telepon dari pelanggan yang tertarik untuk bekerja sama dalam 2 hari terakhir, tetapi pada akhirnya hanya sekitar 200 perusahaan yang dapat bekerja sama. Lin Yurou tampak tenang dan acuh tak acuh. Jika Anda memiliki pendapat, pelangganlah yang bersedia membayar uang muka tetapi tidak bisa mendapatkan hak agensi. Mereka yang mendapatkan hak agensi hanya akan bersyukur bahwa mereka beruntung sekali. Dia tampak tenang, seolah-olah hal-hal ini telah mencapai sisinya tanpa masalah. Ekspresi Li Dong dikagumi. Lin Yurou sekarang memiliki aura yang seharusnya dimiliki oleh orang yang superior. Saya percaya bahwa dengan dia dan kepemimpinan Lin Guodong, serta kursinya sendiri, grup Lin di masa depan akan tumbuh menjadi raksasa yang akan mengejutkan dunia. Kemudian Li Dong memikirkan sebuah pertanyaan. Kamu baru saja mengatakan bahwa ada 200 perusahaan yang telah mencapai kerja sama dengan kami.
Ya, ini adalah batas terbesar sejauh ini. Lin Yurou mengangguk, jika ada lebih banyak, kita hanya bisa mengurangi pasokan masing-masing perusahaan. Setiap keluarga menerima 10 juta di muka. Li Dong berkedip, ya, masing-masing 10 juta. Lin Yurou mengangguk puas, orang ini akhirnya memikirkan kunci masalahnya. Jadi, Li Dong mulai mematahkan jarinya. 10 juta kali 200, itu 2 miliar. Meskipun kekayaan Li Dong sendiri tidak terhitung, dia masih sangat terkejut ketika dia menghitung jumlah ini. Anda tahu, ini hanya uang muka. Ketika produk benar-benar diluncurkan ke seluruh negeri dan diekspor ke dunia, keuntungan mengerikan apa yang akan dihasilkannya. Saya khawatir itu harus dihitung dalam triliunan. Dengan ayam betina yang bisa bertelur emas, akan sulit bagi grup Lin untuk lepas landas. Dan inilah yang ingin dilihat Li Dong. Dia ingin membalas dendam, tetapi dia hanya terpaksa memaksa untuk membalas dendam, tetapi dia tidak menyelesaikan kebenciannya. Dia ingin secara pribadi membuat grup perusahaan besar yang akan mengejutkan dunia, menghancurkan semua orang utara itu. Mereka dihancurkan secara ekonomi, dan mereka dihancurkan dengan paksa, untuk sepenuhnya mengalahkan keinginan mereka. Balas dendam semacam itu adalah yang paling menyegarkan. Setelah membalas dendam, Li Dong ingin menjadikan grup Lin sebagai perusahaan grup paling kuat di dunia. Dia ingin semua orang di dunia bangga bergabung dengan grup Lin. Itu adalah tujuan terbesarnya. Sepertinya aku benar-benar menghasilkan banyak uang. Li Dong tersenyum. Ini baru saja dimulai sekarang. Lin Yurou tersenyum dan berkata, dengan pengaruh luar biasa yang dibawa oleh keberhasilan iklan ini, kami berani mengusulkan rencana agen pembayaran di muka yang begitu mahal. Di masa depan, ketika persediaan barang kami dapat mencukupi, kami dapat mengubahnya. Barang-barang didistribusikan dalam skala besar. Saat itu, saatnya menghasilkan uang. Tidak apa-apa jika kamu harus melakukan ini. Aku hanya akan menunggu untuk mengumpulkan uangnya, kata Li Dong sambil tersenyum. Dengan mengatakan itu, dia memikirkan hal yang buruk, dan wajahnya sedikit serius. Namun, kami tidak bisa melupakannya. Kami masih harus mencegah bisnis lain masuk untuk menangkap ikan di perairan bermasalah dan mengambil kesempatan untuk mengganggu ketertiban normal pasar. Mendengar Li Dong mengatakan ini, Lin Yurou sedikit terkejut, hanya kita yang punya formulanya, bagaimana cara mereka masuk. Pada saat itu, jika mereka secara acak menghasilkan produk, mengatakan bahwa itu adalah putri dinasti Tang, atau selir kekaisaran dinasti Ming, itu disebut krim pemutih atau sesuatu, bagaimanapun, pilih saja nama dan dorong dengan cepat. Ke pasar. Di sini, bagaimana orang biasa bisa membedakannya? Li Dong berkata dengan suara yang dalam, saya tidak takut mereka akan mengambil pasar kita. Saya justru khawatir mereka akan gagal di seluruh pasar. Bahkan perusahaan yang sangat teknis seperti Microsoft takut akan peniru dan pembajakan, apalagi grup Lin kecil. Ekspresi Lin Yurou menjadi serius ketika dia mendengar kata-kata Li Dong. Yah, aku akan menganggap masalah ini serius. Bersambung.